Menantu Super. Bab 2801-2820. Bab 2801 sangat tidak tahu malu. Keluarga Fang Tianlao dikatakan sebagai Tianlao, tapi kenyataannya. Tapi ini sama sekali bukan penjara. Dengan kata lain, penjara keluarga Fang lebih seperti tempat api penyucian. Ada aturan dan fakta tidak tertulis dalam keluarga Fang, yaitu penjara keluarga Fang selalu menjadi tempat masuk dan keluar, kematian tetapi tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, karena keluarga Fang memiliki penjara tersebut, pada dasarnya mereka yang dapat memasukinya adalah penjahat rahasia keluarga Fang, yang terlibat dalam rahasia besar atau terlibat dalam kejahatan berat. Singkatnya, sejauh keluarga Fang selama ribuan tahun terakhir, hanya satu orang yang dipenjara di penjara langit. Menurut legenda, pembunuh alam gurun. Mesin pembunuh nomor satu yang pernah ingin mencaplok 4 keluarga besar, mengalahkan Dewa Es, dan menyatukan kembali gurun pasir. Ribuan nyawa tak berdosa di dunia gurun ternoda di tangannya, dan ada lebih banyak pengkhianatan dalam pikirannya. Oleh karena itu, orang keji seperti itu dipaksa masuk ke penjara langit. Selain itu, tidak ada orang lain. Namun kini, Fang Kun sebenarnya ingin memasukkan Han San Qian ke penjara langit, yang sangat mengejutkan beberapa penjaga pria saat ini. Selain itu, yang terpenting adalah, Tuan Muda, tidak ada seorang pun yang diizinkan membawa orang ke penjara tanpa persetujuan dari pemimpin keluarga. Jika Tuan keluarga mengetahui hal ini, saya khawatir. Seorang penjaga pria dengan cepat mengingatkan Fang Kun. Takut pada apa? Itu ayahku. Fang Kun berteriak tidak puas dengan suara dingin. Meski memang melanggar aturan, bagaimanapun juga Fang Biao adalah ayahnya, dan dia harus diakui olehnya. Hari ini, dia tampil sempurna di depan semua tamu. Sudah terlambat bagi ayahnya untuk puas dengannya, apalagi menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, siapa yang peduli kalau itu hanya sampah kecil? Mendengar perkataan Fang Kun, penjaga laki-laki itu mengangguk. Karena Tuan Muda bersikeras, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa orang saling memandang dan berjalan langsung menuju Han San Qian. Melihat situasinya tidak tepat, Trenggiling tiba-tiba berdiri di depan Han San Qian dan berteriak dengan marah, "Saya peringatkan, jangan main-main. Apakah kamu tahu siapa dia?" Pada titik ini, Trenggiling hanya bisa keluar dari posisi Dewa Es untuk mengejutkan penonton. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Tianlao, pada dasarnya dia bisa mengetahuinya dari cibiran Fang Kun dan ekspresi para penjaga pria. Tempat itu jelas tidak dapat diakses oleh orang biasa. Siapa dia? Mendengar ini, Fang Kun hanya mendengus dan tersenyum. Karena kamu tahu siapa dia, beraninya kamu berbuat sembarangan, kata Trenggiling dengan marah. Bahkan jika dia adalah kaisar, apakah dia bersalah atas kejahatan yang sama seperti rakyat jelata? Kata Fang Kun dengan nada menghina. Jelas sekali, maksud Fang Kun adalah dia tahu Han San Qian adalah Han San Qian, tapi Trenggiling mengacu pada identitas Han San Qian sebagai Dewa Es. Kata-kata di antara keduanya sangat tidak selaras. Oke. Han San Qian menepuk bahu Trenggiling dengan lembut, tersenyum, dan berkata, "Ini bukan Tianlao, pergi saja ke sana." "Apakah kamu gila? Mereka memasukkanmu ke penjara langit karena mereka jelas-jelas ingin." Trenggiling tidak lagi ingin mengucapkan kata-kata selanjutnya. Karena sangat jelas sekali mereka masuk penjara, orang-orang ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyiksa orang. Tidak apa-apa. Han San Qian tersenyum, lalu menatap Fang Kun, "Ini hanya dendam pribadi antara kamu dan aku. Temanku tidak bersalah. Aku akan masuk penjara bersamamu." "Kamu bilang tidak bersalah berarti tidak bersalah." Fang Kun mengerutkan kening. Han San Qian tidak berbicara, tetapi tinjunya yang terkepal terlalu banyak bicara. "Oke, aku baru saja memeriksa masalahnya dengan jelas. Meskipun kelakuan anak ini keji, pada akhirnya dia dihasut olehmu. Dia bersalah, tapi dia tidak akan dipenjara di penjara langit. Dia bisa masuk ke sel biasa." Begitu dia selesai berbicara, beberapa penjaga pria langsung menangkap Han San Qian dan Trenggiling. "Aku bisa berjalan sendiri." Tubuh Han San Qian bergerak sedikit, dan para penjaga pria yang memegang bahunya merasakan mati rasa di tangan mereka dan melepaskannya secara tidak wajar. Para penjaga pria tertegun, menatap Han San Qian, tidak berkata apa-apa lagi, dan membawa Han San Qian menuju penjara satu demi satu. Namun, setelah mengambil 2 langkah,
Han Sanqian tiba-tiba berhenti, lalu dia perlahan berbalik dan menatap Fang Kun. Saya ingin mengirimi Anda pesan. Mudah untuk meminta kepada Tuhan, tetapi sulit untuk mengirimkan kepada Tuhan. Berhenti bicara omong kosong, turunkan, teriak Fang Kun dengan marah. Bagaimana dia bisa peduli dengan ini? Pada saat ini, di aula utama, Fang Biao meninggalkan meja dan berjalan keluar perlahan. Kun'er sudah lama keluar, dan dia tidak tahu apakah putranya yang sombong akan cukup beruntung menemukan Dewa Es. Melihat sekeliling dengan hati-hati, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Fang Kun tempat kerumunan berkumpul di kejauhan. Bab 2802 Keluarga Fang bahagia lagi. Melihat kerumunan di sana, Fang Biao sedikit mengernyit dan kemudian tersenyum cepat. Saat itu adalah jamuan makan besar, tetapi banyak orang berkumpul di sana, dan tampak sangat meriah. Jelas sekali bahwa putranya yang cerdas pasti telah menemukan Dewa Es, dan dia pasti sedang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan Dewa Es saat ini, sehingga menimbulkan rasa iri orang lain. Anakmu, sepertinya kamu memiliki penampilan yang menarik. Katanya, ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Ini tidak salah sama sekali. Saat dia memikirkannya, sebuah suara ramah datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat Tuan Cai perlahan berjalan keluar. Tuan Cai, mengapa Anda keluar? Fang Biao bertanya. Saya sudah terbiasa dengan awan dan burung bangau liar, jadi saya tidak tahan dengan pemandangan yang begitu semarak. Mengapa saya tidak keluar dan mengambil napas, dan omong-omong, lihat apa yang akan dilakukan oleh pemilik masa depan dunia gurun saya. Lakukan dengan Dewa Es. Tuan Cai berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Fang Biao merasa senang. Tuan Cai adalah seorang lelaki tua yang sangat dihormati di dunia gurun. Siapapun yang bisa mendapatkan anggukan darinya bukanlah seorang pemalas. Apalagi orang ini adalah putranya sendiri. Tetapi anjing muda, Tuan Cai, Anda terlalu tersanjung, kata Fang Biao, berpura-pura rendah hati. Tuan Cai tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya, meletakkan tangan besarnya sedikit di bahu Fang Biao, menghela nafas dan berkata, saya telah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun dan tidak tertarik pada urusan duniawi. Kepala keluarga Fang seharusnya tahu ini. Kali ini, alasan mengapa saya secara pribadi muncul di dunia gurun bukan hanya untuk mengkhianati wajah kepala keluarga Fang, tetapi juga yang paling penting adalah saya sangat optimis dengan putra baik Anda. Dengan bakatnya, dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Dan keluarga Fangmu juga memiliki seorang putri suci. Jika kamu melahirkan seorang putra di masa depan, kemungkinan besar kamu akan memupuk dewa sejati. Dunia gurun, bahkan jika dia memimpin kita. Jadi bagaimana jika kita kembali ke wilayah dataran tengah? Seperti kata pepatah, kamu harus pergi ke istana 3 harta karun secara gratis. Aku datang ke sini kali ini untuk menghadiri pernikahan Kun'er. Sebenarnya, aku ingin menerima Fang Kun sebagai muridku. Tuan Cai ingin menerima Kun'er sebagai muridnya. Fang Biao terkejut. Senior Cai melakukan perjalanan melintasi gurun, dan kekuatan alaminya luar biasa. Selama bertahun-tahun, banyak orang dengan cita-cita luhur ingin menjadi muridnya, tetapi Tuan Cai selalu sendirian dan tidak pernah menerima murid. Saat ini, Tuan Cai tidak hanya menerima murid, tetapi juga berinisiatif menyebut mereka dengan cara yang berlebihan. Bagaimana hal ini tidak membuat Fang Biao kaget sekaligus tersanjung? Cai tidak berbohong. Cai Rong mengangguk gembira. Saat melihat Fang Kun, tidak hanya latar belakang putranya yang penting, tetapi yang lebih penting, potensi keluarga Fang secara keseluruhan. Jika muridnya dapat memenuhi keinginan lama semua orang di alam gurun di masa depan dan keluar dari daerah gersang di sini, maka sebagai tokoh terkenal di alam gurun, dia dapat dianggap telah memberikan kontribusi terbesarnya kepada dunia. Alam gurun salah satu kekuatan. Melihat penampilan Tuan Cai, hati Fang Biao hampir melonjak kegirangan. Mereka bilang mereka berharap anak-anak mereka sukses, jadi bagaimana mungkin Fang Biao tidak memiliki harapan seperti seorang ayah? Meskipun dia memiliki ambisi, kekuatan keluarga Fang, yang berusia lebih dari 50 tahun, baru saja dimulai. Kemungkinan besar di masa depan, dia akan mati terlebih dahulu ketika semuanya selesai. Jika putranya dapat membantunya memenuhi hal tersebut, sebuah keinginan, dia akan mati bahkan jika dia mati. Bisa bangun sambil tersenyum. Kemudian seseorang dari Fang akan menggantikan Kuan Zi. Terima kasih Tuan Cai.
Setelah mengatakan ini, Fang Biao sendiri sangat bersemangat sehingga dia membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Orang suci, Dewa Es, dan sekarang bahkan senior seperti Tuan Chai telah datang untuk membantu. Tentunya, keluarga Fang telah mencapai puncak kehidupan yang sebenarnya dan akan menghasilkan banyak uang. Fang akan pergi dan memberitahu Kuanzi tentang hal ini sekarang. Saya pikir jika dia tahu bahwa Tuan Chai Anda menerimanya sebagai murid Anda, dia akan sangat bahagia, kata Fang Biao sambil tersenyum. Aku akan pergi bersamamu, Tuan Chai tersenyum. Fang Biao mengangguk dan membungkuk, memberi isyarat mengundang, dan memimpin Tuan Chai perlahan dari aula utama ke taman bermain tempat orang banyak berkumpul. Di tengah kerumunan, Fang Kun melihat ke belakang Han San Qian yang telah pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Setelah memasuki penjara, aku ingin kamu bertarung denganku, tidak dapat bertahan atau mati. Kuner, lihat, siapa yang datang. Hampir pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Fang Kun menoleh ke belakang dan melihat ayahnya Fang Biao berjalan perlahan dari belakang kerumunan. Di belakangnya adalah Tuan Chai dengan senyuman di wajahnya. Bab 2803 di mana Dewa Es. Ayah. Senior Chai. Mengapa mereka datang ke sini? Fang Kun bingung, tapi dia tetap maju ke depan untuk menyambutnya. Kun telah bertemu ayah dan Senior Chai. Tidak perlu. Fang Biao sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk bahu putranya, matanya penuh cinta dan kegembiraan. Ayah ingin memberitahumu kabar baik. Ya, tentu saja, Tuan Chai akan menerima Anda sebagai muridnya, kata Fang Biao sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, Fang Biao tertegun sejenak. Tuan Chai ingin menerimanya sebagai muridnya. Apakah kamu tidak sedang bermimpi? Apa bedanya ini dengan kue di langit? Ayah, kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Fang Kun membuka matanya dan bertanya lagi. Ketika putranya bereaksi seperti ini, Fang mengungkapkan pengertiannya dan tersenyum lembut. Anda tidak salah dengar, Tuan Chai sangat ingin menerima Anda sebagai muridnya. Mengucapkannya lagi tidak hanya menegaskan keraguan di hati Fang Kun, tetapi juga mengumumkan berita mengejutkan kepada semua orang yang hadir. Sekelompok orang saling memandang dengan wajah terkejut. Senior Chai tidak pernah menerima murid, tapi kali ini dia membuat pengecualian. Ini hanyalah berita terbesar di dunia gurun kita selama bertahun-tahun. Ya, itu sungguh menakjubkan. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin menunjukkan bahwa tuan muda kita Fang hebat. Hanya dengan bakat luar biasa barulah senior seperti Tuan Chai dapat diterima sebagai murid magang. Haha, benar. Meskipun semua orang mengaguminya, mereka mengangguk setuju. Hal ini tidak hanya membuat Tuan Chai sangat bahagia, tetapi juga membuat Fang Kun dan putranya sangat gembira. Yang pertama tentu saja merupakan pengakuan Fang Kun oleh masyarakat. Yang terakhir ini telah membangun prestise di kalangan masyarakat. Murid Fang Kun, saya telah bertemu dengan guru saya. Fang Kun tidak berkata apa-apa lagi, dan dia siap menjadi murid. Namun, saat ini, Fang Biao mengangkat lengan Fang Kun untuk mencegahnya berlutut. Dia berpura-pura sedikit marah dan berkata, Kuner, jangan kasar. Melihat Fang Kun menatapnya dengan penuh semangat, Fang Biao berpura-pura mengeluh, Tuan Chai adalah sosok terkenal di dunia gurun. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda menjadi tuan saya begitu saja? Mendengar ini, Fang Kun tiba-tiba tersenyum dan menyentuh kepalanya karena malu. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Tidak perlu cemas. Ayahku akan mengatur agar kamu magang di bawah senior Chai nanti. Fang Biao tersenyum lembut. Untuk acara sebesar itu, melakukan cukup banyak kartu bukan hanya untuk menghormati reputasi Tuan Chai, tetapi yang lebih penting, dia perlu menggunakan kesempatan ini untuk mempublikasikan acara besar lainnya untuk keluarga Fangnya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa keluarga Fang akan mendapatkan banyak perhatian jika tersiar kabar tentang menjadi murid Tuan Chai. Ngomong-ngomong, ada pergerakan besar di sini, apakah karena kamu menemukan Dewa Es? Fang Biao bertanya sambil tersenyum, sambil melihat sekeliling, tetapi Dewa Es tidak terlihat. Tampaknya melihat kebingungan di mata ayahnya, Fang Kun tersenyum lembut dan berkata, tidak, hanya ada kecelakaan kecil di sini. Kecelakaan kecil? Fang Biao bertanya dengan curiga. Seseorang membuat masalah, tapi saya telah mengirim seseorang untuk menanganinya, kata Fang Kun sambil tersenyum. Fang Biao mengangguk, lalu melihat ke arah Fang Kun, sekarang sudah ditangani,
jangan biarkan petunjuk apapun muncul di sini. Temukan Dewa Es dan undang dia ke upacara magangmu. Karena Bing Sen ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak memberitahu orang tua itu tentang masalah penting keluarga Fang ini? Ini juga merupakan momen langka bagi keluarga Fang untuk memamerkan otot mereka kepada Dewa Es. Setelah pertunjukan ini dilakukan, bukankah keseimbangan Dewa Es akan berpihak pada keluarga Fang? Dengan ketiga spanduk ini, masa depan keluarga Fang akan sangat stabil. Ingat, meskipun Dewa Es itu rendah hati, dia sama mudanya dengan kamu. Kamu harus bertindak dengan rendah hati dan hormat. Kamu tidak boleh menyakiti Dewa Es. Apakah kamu mengerti? Ini adalah bagian paling penting dari keluarga Fang. Anda tidak boleh membuat kesalahan. Dimengerti. Fang Kun mengangguk. Melihat ini, Fang Biao membungkuk sedikit dan meminta Cai Lao kembali untuk mempersiapkan upacara pemagangan. Begitu dia pergi, penjaga pria tadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, "Tuan, pria yang baru saja bertanya kepada kami apakah kami mengetahui identitas pria di sebelahnya. Saya kira dia adalah Dewa Es, kanan." Bab 2804, seseorang sedang mempermainkan. Mendengar hal tersebut, wajah Fang Kun dipenuhi dengan rasa jijik. Di matanya, bukankah identitas Han San Qian yang disebutkan oleh Trenggiling sama dengan mengatakan bahwa dia adalah Han San Qian? Dia sudah mengetahui identitas ini di wilayah Central Plains. Nama Han San Qian memang cukup berguna di wilayah dataran tengah, namun di sini, di kota gurunnya, apakah nama Han San Qian tidak berarti apa-apa? Apalagi saat ini Fang Kun telah dikaruniai beberapa peristiwa membahagiakan, tak terkecuali satu Han San Qian, Fang Kun tak akan menganggap enteng meski ada 10 Han San Qian. Hanya dia. Apakah dia layak menjadi Dewa Es? Fang Kun mencibir dengan nada menghina. Bawahanku hanya berhati-hati. Lagi pula, jika dia benar-benar dewa sejati, kita tidak boleh menyinggung perasaannya, kata penjaga pria itu. Bagaimanapun juga, Dewa Es adalah dewa kehormatan di dunia gurun, dan statusnya di benak mereka bahkan lebih besar daripada gambaran dewa sejati di dataran tengah. Karena alam gurun perlu bergantung pada Dewa Es di kehidupan nyata, kesenjangan status antara keduanya terlihat jelas. Fang Kun terkekeh, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, "Jangan khawatir, aku kenal anak itu luar dan dalam. Jika dia adalah Dewa Es, akan kutunjukkan padamu." Penjaga laki-laki itu menundukkan kepalanya sedikit, "Saya mengerti, anak kecil. Pergi dan siapkan alat penyiksaan. Tunggu sampai tuan muda ini bebas dan bersenang-senanglah dengan bocah itu," cibir Fang Kun. Penjaga laki-laki itu mengangguk dan dengan cepat berbalik dan menjalankan urusannya seperti yang diinstruksikan. Setelah membubarkan penjaga pria, suasana hati Fang Kun sedang baik. Dia mengangkat gelasnya dengan satu tangan dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Oke, masalahnya sudah diselesaikan. Semuanya, ada hal penting yang harus saya lakukan, jadi saya menang tidak mengganggumu lagi. Makan dan minumlah yang enak." Bagus. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat gelasnya dan membungkukkannya ke segala arah. Setelah Fang Kun mengangkat kepalanya dan minum, dia membantu wanita ke-8 berdiri dan segera menjalankan bisnisnya dengan beberapa pelayan. Melihat Tuan Fang Kun begitu dekat dengannya, wanita berusia 8 tahun yang memfitnah Kuan Ren tidak hanya tidak merasa bersalah sedikit pun, tetapi malah mengedipkan mata penuh kemenangan kepada wanita berusia 8 tahun lainnya di sekitarnya, menyatakan kemenangannya. "Apakah kamu melihatnya? Tuan Fang tidak hanya mendukung saya, tetapi juga membantu saya. Saya mengatakannya, jika saya 10 tahun lebih muda, saya akan sangat terobsesi dengannya. Dia benar-benar tidak membual. Dia, tapi saya yang ada di dalam tas. Itu saja." Wanita tua itu tersenyum. Wanita di sebelahku menatapku, dan aku menatapmu, dengan rasa jijik dan iri di mata mereka. Orang-orang di sekitarnya diam-diam memberikan nasihat kepada istri ke-8, sementara yang lain diam-diam menyesali tuan muda keluarga Fang atas kecerdasan dan kehebatannya, dan berbicara tentang betapa hebatnya jika seorang anak perempuan dapat menikah dengan pria seperti itu. Saat ini, Han San Qian di sisi lain sudah didesak oleh beberapa penjaga pria dalam perjalanan menuju Tian Lao. Tian Lao terletak di paling kiri aula depan. Setelah melewati aula besar bernama Onmyoji, ada jalan setapak yang dalam berkelok-kelok sekitar 100 meter ke dalam. Ada sel besar di dalamnya, tempat para Trenggiling dikurung.
Setelah itu, masuki catwalk yang sangat tersembunyi hingga akhir, yaitu pintu masuk penjara surgawi. Dan disinilah Han San Qian dipenjara. Pintu masuk ke Tianlao sebenarnya hanyalah sebuah tonjolan mirip bunker di tanah, sebuah batu setebal puluhan meter adalah pintu utamanya. Di sebelah pintu utama, dua binatang batu yang ganas terbelah di kedua sisi. Kedua penjaga laki-laki itu masing-masing mengambil kunci seukuran kepalan tangan dan memasukkannya ke dalam mulut dua binatang batu yang ganas itu. Pintu batu itu perlahan terbuka dengan suara gemuruh yang besar. Hampir segera setelah pintu terbuka, bau busuk tiba-tiba datang dari dalam, dan kadang-kadang terdengar jeritan yang menyedihkan di dalam. Jika orang biasa melihat ini, mereka akan sangat ketakutan hingga tungkai dan kaki mereka akan melemah. Namun, wajah Han San Qian tetap tenang. Kamu benar-benar gila. Yang hidup selalu memasuki tempat ini dan yang mati telah pergi. Dua penjaga pria di samping Han San Qian mendengus dingin, bahwa mereka masuk. Han San Qian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, perlahan mengambil langkah ke depan, dan mengikuti beberapa penjaga pria ke dalam penjara. Saat beberapa orang masuk, pintu batu di belakang mereka perlahan tertutup. Tampaknya karena kurangnya ventilasi, bau busuk di seluruh ruangan menjadi lebih menyengat. Beberapa penjaga pria menutup hidung dan mulut mereka dengan tangan di tempat, menunjukkan kejahatan. Terlihat di wajah mereka. Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab. Saat Anda berjalan ke dalam, samar-samar Anda bisa mendengar suara rantai besi di dalam sel, datang dari ujung koridor. Penjaga laki-laki itu berhenti, membuka pintu dengan santai, dan berteriak dengan dingin, masuk. Meskipun 3.000 orang di dinasti Han masuk, mata mereka selalu tertuju ke ujung koridor dengan tenang. Meskipun penjara bawah tanah itu gelap, melalui cahaya redup, Han San Qian masih bisa melihat di dinding di ujung koridor. Bab 2805, Pembunuh Penjara Surgawi. Sosok aneh berukuran besar yang tampak seperti manusia tetapi bukan manusia, tampak seperti binatang tetapi bukan binatang berdiri di sana. Masing-masing anggota tubuhnya dibalut dengan rantai besi setebal lengan, direntangkan menjadi karakter yang sangat besar, bahkan hanya dengan melihat bayangan aneh saja sudah membuat orang merasa sangat ketakutan. Beberapa penjaga laki-laki mengunci pintu sel dan saling memandang secara sengaja atau tidak sengaja, kemudian mereka saling mendorong dan mundur dengan tergesa-gesa. Melihat sekelompok penjaga pria yang melarikan diri dengan panik, Han San Qian tersenyum pahit dan duduk. Begitu dia duduk, cibiran terdengar dari ujung sel, meski suaranya tidak nyaring, namun penuh ejekan. Tikus lain. Di ujung ruangan, suara itu tiba-tiba mendengus dengan nada yang sangat menyeramkan. Seolah-olah ada sesuatu yang mencubit tenggorokan, dan suaranya serak, tetapi ada aura jahat yang kuat dalam suara serak itu, seolah-olah seperti setan yang mencubit tenggorokan, jelas sangat dekat, tetapi sangat jauh. Mendengar ini, Han San Qian tersenyum lembut dan berbaring di tanah yang ditutupi rumput liar, menyilangkan kaki tanpa mengeluarkan suara apapun. Menjauhlah, jangan rusak reputasiku di tempat ini, kamu tidak pantas mendapatkannya. Ketika Han San Qian tidak menjawab, suara itu berteriak dengan marah. Aku tidak menahan diri. Jika kamu tidak ingin tinggal satu tempat denganku, kamu bisa memberitahu mereka saja. Mengapa kamu berteriak padaku di sini? Han San Qian tertawa pelan. Dasar tikus, beraninya kamu bicara seperti ini padaku. Tahukah kamu siapa aku? Raungnya marah. Apa? Kamu harus menyembah gunung untuk masuk penjara. Aku tidak tertarik dengan siapa kamu. Lagi pula, bagiku, kita berdua adalah katak di sumur yang sama. Han San Qian tertawa pelan. Kemudian, dia menutup matanya sedikit. Bagaimanapun, bagi Han San Qian, dia benar-benar tidak tertarik dengan apa yang terjadi di sini. Belum lagi ini adalah penjara, meskipun itu neraka, lalu kenapa? Itu hanya tempat tinggal sementara. Siapa sih katak yang ada di dalam sumur bersamamu? Apakah kamu layak dibandingkan denganku? Suara itu mengumpat dengan dingin. Han San Qian mengabaikannya dan menenangkan diri. Sialan, bocah nakal, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu mati? Tenang. Masih sangat sunyi. Detik berikutnya, rantai besi itu berderit dengan keras, terlihat sangat ganas di penjara yang dalam ini. Jelas sekali pria itu sedang marah. Tikus, kamu memang tikus. Jika kamu membantahku, kamu tidak akan berani melanjutkan bicara. Aku memperingatkanmu, bocah nakal, jangan sampai ke tanganku,
jika tidak, aku akan mematahkan leher anjingmu. Han Sanqian tidak menanggapi. Sepertinya pria itu hanya bisa merajuk begitu saja. Setelah raungan marah, dan perlahan, dengan suara beberapa rantai besi jatuh ke tanah, pria itu hanya bisa diam di tempatnya sendiri, tidak mengetahui alasannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Han Sanqian hampir tertidur sepenuhnya, tiba-tiba, dengan suara teredam, semburan udara segar perlahan masuk dari luar, bahkan menyebabkan cahaya lilin di ruang bawah tanah bergerak sedikit. Segera setelah itu, semburan langkah kaki datang dari luar ke dalam. Dalam kegelapan, Han Sanqian membuka matanya sedikit dan melihat selusin sosok berjalan perlahan menuju pintu masuk penjara. Meskipun Han Sanqian tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas karena masalah cahaya, Han Sanqian juga mengetahui siapa pengunjung tersebut. Saat pria itu berhenti dan beberapa orang di belakangnya menyalakan lebih banyak lampu, cahaya di seluruh penjara bawah tanah menjadi lebih jelas, meski masih sedikit redup. Siapa lagi yang bisa menjadi pemimpin selain Fang Kun? Pada saat ini, melihat Han Sanqian tidur dengan mata tertutup di dalam sel, dia tidak bisa menahan cibiran dari sela-sela giginya, apinya menyala sampai ke alisku, sepertinya kamu masih tidak terburu-buru. Han Sanqian, yang sedang tidur nyenyak, hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Ya, Fang Kun tersenyum dingin, namun, saya harap Anda bisa tetap tenang untuk sementara waktu. Seseorang akan datang. Ada. Apakah pintu penjara terkunci? Fang Kun bertanya dengan lembut. Terkunci. Fang Kun mengangguk puas, lalu mengeluarkan beberapa pil putih di tangannya, mengambilnya sendiri dan membagikannya kepada beberapa orang lainnya. Sambil mengunyah, Fang Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Han Sanqian dengan mata muram dan mencibir lembut. Sekarang, ayo bersenang-senang denganmu. Han Sanqian menguap, menggeliat, dan perlahan duduk. Oke, tapi aku khawatir kamu terlalu besar untuk bermain. Bab 2806 Hukuman yang sangat berat. Aku tidak mampu membelinya. Fang Kun memandang Han Sanqian dengan lucu, seolah dia sedang memandang orang bodoh. Selama dia mau, dia bisa memerankan Han Sanqian sampai mati di kota terpencil ini, tapi apakah dia tidak mampu membelinya? Kamu sangat percaya diri. Fang Kun mencibir. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi sangat galak, dan dia berteriak dengan dingin, oke, jika kamu berani mengatakan bahwa aku tidak mampu membelinya, aku akan sering bermain denganmu. Hari ini, bagaimana? Maumu? Oke, aku, Fang Kun, begini. Jika aku tidak mampu bermain denganmu, bangsat, aku akan menulis Fang terbalik. Setelah mengatakan itu, Fang Kun mengedipkan mata, menatap Han Sanqian dan berkata dengan dingin, kamu harus bertahan. Jika kamu mati terlalu cepat, itu tidak ada artinya. Jangan bicara tentang apakah kamu bisa membunuhku. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan itu, kamu akan mati sebelum aku mati. Han Sanqian tertawa pelan. Aku suka energimu yang tidak tahu malu. Oke, aku akan menyajikan hidangan pembuka dulu, lalu hidangan utama setelah kamu selesai makan, lalu besok akan ada pertunjukan. Dia tersenyum sinis, dan melanjutkan. Dengan tangan besar satu gelombang. Begitu penjaga pria mendengar hal tersebut, mereka segera membuka pintu sel dan segera menangkap Han Sanqian. Han Sanqian tidak melawan, dan membiarkan mereka memeluknya dengan senyuman menghina. Apakah Anda benar-benar berharap beberapa tentara dan jenderal ini dapat membuat saya bingung? Tentu saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi menurutmu apakah aku belum siap? Fang Kun tersenyum, dengan sangat bangga, bagaimana kalau kamu mencoba menggunakan energi? Kamu menaruh racunnya sebelum kamu masuk, kan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Meskipun anginnya tidak berasa, Han Sanqian telah memperhatikan bahwa sosok hitam di ujung koridor masih berdesir di depan hembusan angin, tetapi setelah hembusan angin masuk, dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Bubuk racun aneh yang dikumpulkan dari 8 racun di dunia gurun tidak berwarna dan tidak berbau. Mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi berakibat fatal bagi para ahli karena hanya mempengaruhi dantian manusia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kultivasinya, Anda akan semakin terganggu oleh toksisitasnya. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa dalam kondisi Anda saat ini, Anda sebaiknya menjadi babi mati. Beruntungnya, kamu akan mengeluarkan darah dari semua lubangmu. Dan mati. Begitu dia selesai berbicara,
Fang Kun dan yang lainnya tertawa keras. Han Sanqian juga tersenyum pahit dan menyerangnya dengan racun. Apa bedanya ini dengan penggunaan pedang di depan Guan Gong? Hal yang paling lucu adalah orang-orang ini tampaknya berpikir bahwa merekalah yang harus dikalahkan. Setelah Fang Kun selesai tertawa, dia berteriak dengan dingin, "Tangkap dia!" Segera setelah itu, beberapa penjaga pria mengantar Han Sanqian sampai ke ruang penyiksaan di pintu masuk. Segala macam alat penyiksaan digantung di dinding, bahkan ruang kosong lainnya dipenuhi dengan alat penyiksaan dengan berbagai ukuran, juga terdapat alas batu besar di tengahnya yang ujung-ujungnya sudah sangat usang. Jelas sekali bahwa banyak orang pasti telah menyiksa tempat tidur ini, dan orang-orang ini berpegangan erat di tepi tempat tidur karena kesakitan, jadi meskipun tempat tidur itu terbuat dari batu, ujung-ujungnya sangat aus. Beberapa orang langsung mendorong Han Sanqian ke tempat tidur, lalu menggunakan rantai besi untuk mengikat anggota tubuh Han Sanqian ke tempat tidur. Setelah melakukan ini, Fang Kun dan yang lainnya mencibir lagi. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara Han Sanqian dan seekor domba yang akan disembelih saat ini, itu hanyalah barang di tangan mereka. Adapun Han Sanqian, dia sangat penasaran dengan metode apa yang bisa digunakan Fang Kun untuk bermain dengannya. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu sebelumnya. Setiap kali kamu menikamku, aku khawatir akan ada 10 tusukan lagi padamu, atau bahkan lebih. Han Sanqian tersenyum lembut. Dasar bodoh, dia sudah bertingkah seperti anjing, tapi kamu masih harus bicara keras dan menyajikan hidangan pertama untuknya. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria langsung mengeluarkan botol perak seukuran lengan, dan pada saat yang sama Leng Gang berjalan mendekat dengan belati di tangannya. Melirik ke arah Fang Kun mengangguk padanya. Pria itu mengambil belati putih bersinar di tempat dan mengarahkannya ke Han Sanqian. Bab 2807 masih normal. Sebuah belati tiba-tiba membelah lengan Han Sanqian. Namun, ketika lukanya muncul dan darah mengalir keluar, ketika pria itu hendak membuka botol perak itu, tiba-tiba dia mengerutkan kening. Ketika dia melihat ke bawah, matanya melebar. Sebelum saya menyadarinya, ada lubang besar di kaki saya. Melihat kembali ke tempat tidur batu, dia melihat bahwa di bawah lengan Han Sanqian, darah menetes, sebuah lubang besar muncul bersama dengan tempat tidur batu. Kedua lubang itu terhubung. Tapi ranjang batu itu tidak sakit, tapi setelah pria itu tertegun sejenak, rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba menyerang otaknya. Ah! Pria itu tiba-tiba menjerit kesakitan, dan kemudian dia tidak peduli lagi dengan hal lain. Dia membuang botol dan belati yang belum dibuka, dan berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan sambil memegang kakinya yang lubang besarnya hilang. Fang Kun dan sekelompok anak buahnya jelas tercengang, jelas terkejut dengan situasi di depan mereka. Han Sanqian, sebaliknya, tersenyum tipis, mengapa penyiksaan digunakan secara salah? Apakah itu terjadi pada salah satu orang kita sendiri? Mendengar hal tersebut, Fang Kun sangat marah. Ia menatap ke arah seorang penjaga pria dengan dingin dan segera memberi isyarat agar dia melanjutkan penyiksaan. Penjaga laki-laki itu panik, namun tanpa sadar masih mengambil botol yang tergeletak di tanah. Kemudian, begitu tutup botol dibuka, tercium bau yang sangat tidak sedap. Ini adalah darah perak, sari darah dari kadal gurun. Ciri-cirinya adalah memiliki kekuatan fusi yang sangat kuat, sehingga akan meleleh ketika melihat darah. Namun, kadal gurun adalah hewan berdarah dingin, jadi dulunya darahnya sendiri sudah menyatu dengannya, hehe. Panasnya gurun pasir ini tak lagi kau rasakan, dan yang menemanimu adalah rasa dingin yang tiada henti, hingga pada akhirnya kau akan mati karena hipotermia. Begitu dia selesai berbicara, Fang Kun melihat, dan penjaga pria itu segera menuangkan darah perak dari botol perak ke luka Han Sanqian. Meski hanya setetes, efeknya seperti yang dikatakan Fang Kun. Tetesan darah perak dengan cepat menghilang dari lukanya. Segera setelah itu, darah yang mengalir keluar dari Han Sanqian berubah menjadi perak sepenuhnya, dan lukanya langsung sembuh. Rasa dingin tiba-tiba melanda seluruh tubuh Han Sanqian, sehingga tubuh Han Sanqian hanya bisa sedikit gemetar. Apa kabarmu? Apakah kamu tiba-tiba merasa kedinginan? Fang Kun tersenyum dingin. Tidak buruk. Han Sanqian tersenyum. Itu bagus, yang terbaik masih akan datang. Begitu Fang Kun selesai berbicara, penjaga pria lain datang membawa anglo. Nyala api di anglo sangat dahsyat dan lompatannya luar biasa.
Atas isyarat Fang Kun, Anglo ditempatkan di kaki Han San Qian. Ketika darah kadal gurun masuk ke dalam tubuh, orang hanya akan merasakan dingin yang tak ada habisnya, dan hampir tidak merasakan panas. Bahkan jika orang tersebut akan mati karena panas, tubuh akan tetap memberitahu Anda bahwa itu dingin. Barbeque Anglo ini disiapkan untuk ini. Bahkan jika kami memanggang kaki Anda, atau bahkan membakarnya, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Anda hanya akan mencium dan mendengar kaki Anda perlahan berubah dari matang menjadi hangus di bawah api. Kalau begitu, kami akan memukul kakimu dengan palu kayu kecil itu. Hei, pernahkah kamu punya pengalaman memecahkan arang dengan palu? Keren sekali, cek-cek. Pada titik ini, Fang Kun dan yang lainnya saling memandang dan menunjukkan senyuman garang mereka lagi. Penyiksaan es dan api adalah salah satu dari 10 penyiksaan paling mengerikan di kota gurun pasir. Mereka yang dihukum tidak hanya akan menderita kesakitan es yang tak ada habisnya, tetapi yang lebih menyebalkan adalah pembakaran api. Ya, selama seluruh proses pembakaran, memang orang tidak akan merasakan sakit apapun, namun nyatanya, melihat diri sendiri terpanggang lalu dihanguskan, rasa sakit psikis yang dialami jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik, rasa sakitnya datang lebih dahsyat. Oleh karena itu, penyiksaan dengan es dan api adalah penyiksaan fisik dan mental. Ini sangat kejam dan tidak manusiawi. Keluarga Fang selalu melarang keras siapapun menggunakan hukuman seperti itu secara pribadi untuk menghindari pelanggaran etika keluarga. Mencium bau kok, Han San Qian tidak bisa menahan senyum lembut. Sepertinya setelah mengambil batu api bayi ginseng, dia tidak tahu apakah orang ini mengutuknya di belakang punggungnya. Ini adalah kedua kalinya. Dipanggang dengan api. Han San Qian perlahan menatap Fang Kun, menggelengkan kepalanya dan berkata, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Apa? Apakah kamu memohon ampun? Tidak, aku hanya ingin bilang, itu saja. Bukankah ini terlalu buruk? Mendengar ini, senyuman di wajah Fang Kun tiba-tiba membeku, kemarahan yang tidak diketahui di matanya tiba-tiba meningkat, dan otot-otot di sekujur tubuhnya mulai sedikit gemetar karena pengerahan tenaga. Bab 2808 Peningkatan Hukuman. Provokasi Ci Guo Guo. Ini sama sekali tidak menganggap diri Anda serius. Fang Kun mengertakkan gigi dan bergegas menuju Anglo, lalu dia mendorong dengan energi di tangannya, dan api di Anglo tiba-tiba menjadi lebih ganas. Hanya dalam 10 menit, kaki baumu yang tidak berguna akan benar-benar menjadi minuman bersoda. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan keras meletakkan Anglo langsung ke udara menuju kaki Han San Qian. Tiba-tiba, api membakar kaki Han San Qian. Menyaksikan api yang membakar Han San Qian dengan ganas, rasa dingin di sudut mulut Fang Kun menjadi semakin dalam. Haha, hahaha. Menyaksikan api melonjak, kemarahan di hatinya dilepaskan saat ini, dan Fang Kun tertawa sangat liar. Dibandingkan dengan Fang Kun yang gila, Han San Qian hanya tersenyum tipis. Dengan sedikit gerakan tangannya, aliran energi mengalir dari dantian ke kakinya, dengan kuat melindungi meridiannya. Bubuk Kidu omong kosong macam apa yang mungkin benar-benar memenjarakan budidaya orang lain, tetapi bagi Han San Qian, raja racun yang tersembunyi, apa perbedaan antara itu dan air minum? Hanya bermain-main dengan mereka. Melihat apinya semakin membesar, Fang Kun tersenyum puas, bagaimana? Menyenangkan. Selama kamu bahagia, kata Han San Qian sambil tersenyum mengejek. Tentu saja aku sangat senang melihatmu, seorang idiot sepertimu, menderita es dan api di sini. Namun, ini hanya makanan pembuka. Saat dia berbicara, dia menatap anak buahnya dengan lembut. Saya berasumsi Anda sudah bertemu teman satu sel baru Anda ketika Anda masuk, kan? Dia adalah hidangan utamamu. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang yang dia lihat mengangguk sebagai jawaban, lalu mundur dengan senyuman sinis. Ketika anak buahnya keluar, Fang Kun melihat ke arah api yang berkobar dan dengan lembut menggaruk wajah Han San Qian dengan tangannya. Kemudian dia duduk di kursi di sebelahnya, menyilangkan kaki, dan berkata dengan sangat bangga, perkenalkan teman satu sel barumu. Futian. Mungkin Anda belum mengenal orang ini, apalagi mendengar namanya, tapi Anda mungkin pernah mendengar nama panggilannya. Pembunuh alam gurun. Maaf, aku masih belum mendengarnya. Han San Qian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fang Kun tidak marah, melainkan penuh cemoohan, tidak masalah jika kamu tidak mengenalnya. Bagaimanapun, kamu akan punya banyak waktu untuk mengenalnya.
Aku lupa memberitahumu sesuatu. Meskipun bubuk kidu beracun, khasiatnya hanya setengah jam. Artinya, dalam waktu setengah jam, tidak hanya racun di tubuhmu akan hilang seluruhnya, tapi teman satu selmu yang baru juga akan bangun. Begitu dia selesai berbicara, suara rantai besi tiba-tiba terdengar di sana. Tentu saja, itu pasti orang yang baru saja keluar dan pergi untuk melepaskan rantai besi orang itu. Jika Anda menghubungi Fang Kun sekarang, dengan IQ Han San Qian, Anda hampir dapat memahami apa yang ingin dia lakukan dalam hitungan detik. Tahukah kamu apa yang akan terjadi pada orang normal jika dia dikurung di lingkungan tertutup dalam waktu lama? Fang Kun bertanya sambil tersenyum. Manusia adalah hewan yang emosional. Jika berada dalam lingkungan tertutup dalam waktu yang lama akan mulai merasa tertekan, lambat laun depresi semacam ini akan terus meluas, emosi masyarakat akan mulai runtuh, dan memasuki puncaknya. Kegilaan dan berbagai asumsi. Status. Sampai akhirnya, kamu akan menjadi gila atau menjadi mesum. Hanya ada dua tipe orang yang berlama-lama di penjara ini, baik mereka yang mentalnya rapuh dan menjadi gila, atau mereka yang sangat psikologis dan akhirnya menjadi mesum, kata Fang Kun sambil mencibir. Han San Qian tersenyum tipis, jelas, pembunuh di dunia gurun ini adalah yang terakhir, bukan? Fang Kun mengangguk dan mengangguk, di penjara Potian ini, saya selalu sendirian. Kesepian, keheningan, dan bahkan ketakutan ini, semua emosi negatif yang dapat Anda pikirkan terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, apakah iblis besar pembunuh itu terlihat seperti binatang buas yang terkunci di ruang kecil dan tidak bisa bergerak? Han San Qian tersenyum dan berkata, harimau itu sudah keluar dari kandang, jadi kamu membunuhnya saat kamu melihatnya hidup. Tidak. Fang Kun menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu bilang itu adalah harimau yang sudah lama di penjara, dan yang pasti bukan harimau yang sudah lama di penjara. Tahukah kamu apa yang akan terjadi pada dia? Berbicara tentang ini, tidak hanya Fang Kun, tetapi juga para penjaga pria di sebelahnya tidak bisa menahan senyum sinis. Benar sekali, jika itu hanya mesin pembunuh, siapa yang tidak mudah ditemukan oleh Fang Kun? Apakah Anda akan membawa diri Anda ke penjara? Jelas sekali, yang disebut pembunuh ini pasti memiliki metodenya sendiri yang khusus dan sangat kejam, yang bahkan lebih menyakitkan daripada apa yang disebut penyiksaan es dan api. Fang Kun tersenyum lembut, berdiri perlahan, dan berbicara. Bab 2809 Hukuman yang Aneh. Pembunuhnya tingginya sekitar 7 meter, kuat dan kuat. Meskipun dia tidak memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dia memiliki keberanian yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Oleh karena itu, ketika pemberontakan terjadi, dia akan menjadi dasar bagi orang lain untuk berani memberontak dan ibu kota. Untuk membunuh dunia. Awalnya, keluarga Fang bermaksud merekrutnya, tetapi mengingat kejahatannya yang serius, mereka memenjarakannya di penjara surgawi selama ribuan tahun. Sayangnya, mungkin karena dia ditahan terlalu lama, orang ini menjadi mesum. Aku tidak bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Bukan hanya hatiku yang terpelintir, tapi tubuhku juga terpelintir. Kamu juga laki-laki. Kamu sudah lama tidak bertemu wanita. Haha, meskipun kamu melihat laki-laki, kamu tetap merasa dia memiliki wajah yang lembut dan wajah yang tampan. Pada titik ini, sekelompok penjaga laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembunyikan wajah mereka dan tertawa terkekeh-kekeh. Han San Qian akhirnya mengerti apa yang ada di usus Huahua milik Fang Kun. Sebelumnya, kadang-kadang ada beberapa orang yang dipenjara di penjara langit. Sayangnya, semua orang berakhir sengsara. Mereka semua terpecah dan mati. Orang-orang itu tidak manusiawi, jadi mereka tidak manusiawi dan tidak berarti. Belum lagi laki-laki, bahkan jika wanita tidak tahan. Tapi jangan khawatir, aku memiliki keputusan akhir di penjara langit, jadi aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Orang itu telah dirantai di anggota tubuhnya dengan 4 rantai besi besar yang terbuat dari besi api. Tanpa aku, kuncinya, tidak peduli seberapa cakapnya orang itu, tidak mungkin dia bisa keluar. Setelah mengatakan itu, Fang Kun masih terlihat khawatir. Saya mengerti, Han San Qian tersenyum. Benarkah? Fang Kun bertanya dengan curiga. Hukuman es dan api tidak menyakitiku, tapi hanya menggerus pikiran orang. Meski es itu menyakitkan, namun tidak dingin dalam sehari. Tujuan sebenarnya mu menggunakan hukuman ini adalah membuatku kehilangan mobilitas dasar, kan?
Han Sanqian mencibir. Muncul. Beberapa tepuk tangan terdengar. Fang Kun bertepuk tangan dan mengangguk. Dengan kagum berkata, pintar, pintar, dan pantas menjadi orang yang disukai keluarga Nona Lu. Otak ini sangat jernih. Han Sanqian tersenyum dingin. Apakah ini membutuhkan IQ tinggi? Sudah kubilang, hidangan pertama hanyalah hidangan pembuka, dan hidangan berikutnya adalah hidangan utama yang sebenarnya. Menghadapi master seperti Han Sanqian yang pernah bertarung melawannya sebelumnya, tentu saja Fang Kun tidak berani mengabaikannya. Meskipun pembunuhnya galak, Han Sanqian juga tidak buruk. Oleh karena itu, Fang Kun harus melakukan beberapa pekerjaan untuk si pembunuh terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Anda juga bisa mendapatkan hadiah kecil dari Han Sanqian. Hal ini tidak bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu cukup pandai bermain, Han Sanqian mengangguk dan tidak bisa tidak memuji. Haha, kamu tidak perlu memakaikan topi untukku. Aku tahu kamu sangat manusiawi. Fang Kun tersenyum lembut. Kemudian, dia menepuk bahu Han Sanqian dan tersenyum, orang sehebat kamu akan hancur dan mati. Bukankah itu sebuah penghinaan besar? Coba pikirkan, seseorang yang terkenal di dataran tengah akhirnya mati dalam penghinaan seperti itu. Bukankah itu sebuah ironi yang besar? Jadi, Han Sanqian, kamu tidak bisa mati secepat ini. Bukan hanya untuk martabatmu, tapi juga untuk pertunjukan hebat yang telah aku persiapkan untukmu besok. Aku jamin dengan hidupku bahwa kamu pasti akan sangat tertarik padanya besok. Mendengar kata-kata ini, Han Sanqian sedikit mengernyit, besok. Bukankah itu hari bahagia bagi Fang Kun untuk menikah? Apa hubungannya ini dengan dia menyiksa dirinya sendiri? Namun, meskipun dia tidak dapat memahaminya, melihat ekspresi kejam di wajah Fang Kun dan kebanggaan yang tak tertahankan di matanya, Han Sanqian juga tahu bahwa orang ini pasti sedang mengalami sesuatu yang besar, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Ini benar-benar membuat Han Sanqian tertarik dengan apa yang akan dilakukan orang ini besok. Oke, karena kamu mengatakannya dengan sangat tulus, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan hidup sampai besok untuk mencicipi hidangan utamamu. Han Sanqian tertawa pelan. Dengan perkataan Han Sanqian, Fang Kun menjadi semakin sombong dan bahagia. Oke, kata-kata seorang pria terhormat. Han Sanqian tidak ingin membuat perjanjian pria manapun dengannya, apakah dia layak. Namun, ada satu hal yang ingin aku ingatkan padamu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Apa? Fang Kun tertegun. Hati-hati saat memasak. Seharusnya kakekmu mengajarimu pepatah, anak yang bermain api akan mengompol. Kalau kamu mengompol, haha, aku khawatir besok kamulah yang akan malu. Han Sanqian tertawa pelan. Ketika Fang Kun mendengar ini, dia tertegun dan marah, tetapi kemudian dia mencibir, saya harap kamu masih bisa berlidah tajam seperti ini besok. Setelah mengatakan itu, Fang Kun berdiri, menatap dengan dingin ke penjaga pria yang telah melepas rantainya dan kembali, dan tersenyum pada Han Sanqian, saya harap Anda beruntung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fang Kun perlahan pergi bersama sekelompok orang. Bab 2810 Aku baru saja menghangatkan diri di dekat api. Saat Fang Kun dan yang lainnya membuka dan menutup pintu Tianlao lagi, satu-satunya suara yang tersisa di seluruh Tianlao adalah gema logam berat dari pintu yang baru saja ditutup, dan suara samar napas Han Sanqian. Tiba-tiba, tangan Han Sanqian bergerak sedikit, dan tali yang diikatkan pada Han Sanqian tiba-tiba putus. Duduk dari ranjang batu, Han Sanqian memandangi panci api yang masih menyala di kakinya. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, mengangkat tangannya sedikit, dan dengan sengaja menaruhnya di atas api. Itu dia. Bahkan jika itu adalah api tertinggi, Han Sanqian dapat menahannya untuk waktu yang lama tanpa bergantung pada 5 elemen batu ilahi dan manik es giok, apalagi api yang sangat biasa ini. Setengah jam. Jika Anda memberinya 10 kali lebih banyak, apa yang dapat dia lakukan? Dengan tawa menghina, mata Han Sanqian perlahan menjadi kusam. Ya, dia benar-benar memikirkan dengan serius tentang apa yang akan terjadi besok. Tapi dia memikirkan semua yang dia pikirkan. Satu-satunya kemungkinan terbesar adalah pengantin wanitanya adalah Lu Ruoxin. Dia harus tahu bahwa Lu Ruoxin tertarik padanya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia akan bangga dengan statusnya sebagai calon menantu keluarga Lu. Sekarang, dia tiba-tiba turun tangan terlebih dahulu, dan dia memiliki cukup kemampuan untuk pamer pada dirinya sendiri. Namun pertanyaan kuncinya adalah,
meskipun wanita tersebut benar-benar menyerah pada dirinya sendiri dan menikah lagi dengan Fang Kun, akankah dia melepaskan dirinya sendiri? Han Sanqian tidak berpikir demikian. Dengan karakter Lu Ruoxin, bahkan sebelum dia menikah lagi, dia harus tidur dengannya agar dia bisa melampiaskan kebenciannya. Kedua, Lu Ruoxin tidak mau menikah dengan Fang Kun. Meskipun Han Sanqian tidak menyukai Lu Ruoxin, dia harus mengakui bahwa wanita ini memadukan kecantikan dan kecerdasan, dan dengan latar belakang keluarga Lu yang sangat kuat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita surga yang bangga. Jika wanita seperti dia, yang unik di dunia, mencari pria, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Jadi, sepertinya kemungkinan tersebut tidak terlalu mungkin terjadi. Tepat ketika Han Sanqian sedang melamun dan entah kenapa mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang besar menghalangi pintu. Bahkan Han Sanqian pun terkejut. Matanya sangat besar, satu matanya, bahkan bagian putih bola matanya ditutupi dengan mata merah, bola matanya saja sudah sebesar bola sepak. Melihat mata ini, Han Sanqian tersenyum tak berdaya, dia mengerti siapa yang datang. Faktanya, dia sudah tahu bahwa dia akan datang. Barang-barang ini datang jauh-jauh dan ternyata baunya sangat menyengat. Dia begitu asyik memikirkan hal-hal sehingga dia mengabaikannya. Haha bocah nakal, kamu tidak menyangkakan. Suara aneh itu berkata dengan dingin, dan kata-katanya penuh dengan lelucon. Baginya, mata tunggalnya lebih seperti sedang melihat mangsa. Apakah kamu ingin bunuh diri dengan membakar dirimu sendiri? Dia tersenyum dingin. Segera setelah itu, mata raksasa itu mundur sedikit, dan melalui celah di pintu, bagian bawah dari sosok besar bisa terlihat samar-samar. Kakinya hampir sama dengan kaki katak, berwarna hijau dan penuh otot, namun lebih mirip dengan kaki katak, kakinya sangat pendek. Kemudian, sebuah tangan perlahan terulur. Masih hijau, entah asli warnanya seperti ini, atau tertutup lumut karena lama terjebak di penjara langit dan terpengaruh lingkungan lembab. Banyak cairan terus mengalir dari tangan dan lengan, hampir ke seluruh lantai, dan baunya sangat menyengat. Keluarkan tangan kotormu, aku akan keluar sendiri, Han Sanqian berkata dengan depresi, menurutku tempat ini terlalu lembab, jadi mari kita hangatkan. Saat dia berbicara, Han Sanqian perlahan menjauhkan kakinya dari api. Meskipun orang itu dikenal sebagai pembunuh gurun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Han Sanqian. Apa-apaan ini? Apakah ada cara untuk menghangatkan diri di atas api? Yang lebih mengejutkannya adalah Han Sanqian tidak tampak terluka sama sekali bahkan setelah kakinya dikeluarkan dari api. Dia masih berdiri dengan mantap dan berjalan selangkah demi selangkah menuju luar rumah. Kamu. Monster itu menarik tangannya dan keluar dari pintu, tapi mau tak mau dia sedikit terkejut. Han Sanqian berjalan keluar perlahan dalam beberapa langkah. Melihat makhluk besar di depannya, dia tidak bisa menahan senyum, apakah ini aneh? Bab 2811 Semua orang bodoh. Kamu, bukankah kamu pernah disiksa oleh es dan api? Setelah lama terperangkap di penjara surgawi, dia secara alami mengetahui dengan baik hukuman di penjara surgawi, termasuk kakinya sendiri. Alasan mengapa kakinya tidak cocok dengan tubuh bagian atasnya yang besar adalah karena dia telah disiksa di tempat yang sama. Jauh di masa lalu. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat menahan hukuman es dan rasa sakit akibat api. Meskipun dia mengandalkan kemampuan generasi dirinya yang kuat untuk pulih, bagian yang terbakar masih membuat kakinya jauh lebih pendek. Tapi tidak peduli apa, dia membayar harganya, tapi melihat Han Sanqian. Bahkan tidak terluka sama sekali. Saat dia bertanya-tanya tentang Han Sanqian juga menatapnya. Manusia seutuhnya ibarat gunung besar, walaupun berwujud manusia, namun menjelma menjadi manusia lebih mirip katak yang bermutasi, berwujud manusia tetapi juga berbentuk katak. Di kepala yang besar, beberapa helai rambut yang jarang namun sangat besar menjuntai, dilihat dari kejauhan, terlihat sangat jorok dan menakutkan pada saat yang bersamaan. Apakah kamu pembunuh gurun? Han Sanqian membuka mulutnya sedikit. Oke, berhentilah menatapku dengan matamu itu. Apa maksud dari siksaan kecil terhadap es dan api ini? Ayo kita mulai urusannya. Kamu punya dua pilihan. Kamu kembali ke tempat tidurmu dan aku tidur di tempat tidurku, atau aku menghajarmu lalu tidur lagi. Saya ada urusan besok dan menunggu pertunjukan yang bagus.
Saya tidak punya waktu untuk berbicara banyak dengan Anda. Sebelum pembunuh gurun sempat bereaksi, Han Sanqian di sana sudah mengucapkan 3 kalimat berturut-turut dengan sangat tenang. Setiap kalimat sudah cukup untuk membuat si pembunuh terkejut dan sangat marah pada saat yang bersamaan. Semut kecil, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Melihat penampilanmu, aku tahu bahwa otakmu tidak terlalu bagus. Bisakah kamu mengerti setelah banyak berbicara denganmu? Ini adalah kata-kata tulus Han Sanqian. Mengaum. Lancang. Mendengar perkataan Han Sanqian, si pembunuh tiba-tiba memukul dadanya dengan tangan kanannya, meraung marah, dan menginjak dengan kaki besarnya. Han Sanqian baru saja mengelak dengan sesosok tubuh, dan kakinya yang besar langsung menginjak ruang penyiksaan di belakang Han Sanqian. Meskipun ruang penyiksaan telah dibangun secara khusus, namun sedikit terdistorsi oleh kekuatan aneh orang ini. Kekuatannya memang bagus, dan kamu benar-benar bisa bersaing denganku. Han Sanqian menghela nafas sedikit, tetapi detik berikutnya, sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari matanya, tetapi kecepatannya sangat berbeda. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Han Sanqian hanya meninggalkan bayangan di tempat, tetapi tubuh aslinya telah muncul dari belakang si pembunuh. Ledakan. Pembunuhnya hanya merasakan kekuatan aneh datang dari belakang kepalanya. Ketika dia tiba-tiba berbalik, telapak tangannya yang besar bertemu dengan pukulan Han Sanqian. Awalnya, tinju seperti jarum bertemu dengan tangan sebesar kotak korek api, tetapi tiba-tiba terjadi jalan buntu selama setengah detik. Kaki kuat si pembunuh melemah, dan seluruh tubuhnya mundur beberapa langkah karena kelembaman yang sangat besar. Ledakan. Bagian belakangnya membentur ruang penyiksaan dengan keras, menyebabkan ruang penyiksaan yang agak bengkok menjadi berubah bentuk. Apa? Pembunuh itu memiliki sedikit rasa tidak percaya di matanya, menatap tajam ke arah Han Sanqian yang berdiri di udara setelah meninju. Baginya, Han Sanqian sebesar kepalan tangannya sendiri, tapi orang sekecil itu bisa menjatuhkannya kembali hanya dengan satu pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Apakah kita masih berkompetisi? Han Sanqian memandangnya dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu cepat, bagaimana kalau membandingkan kekuatanmu saja? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kekuatan pembunuhnya memang sangat kuat, yang justru menggugah minat Han Sanqian. Lagi pula, dalam hal perbandingan kekuatan murni, Han Sanqian sudah lama tidak menghadapi lawan seperti itu. Namun bagi si pembunuh, ini hanyalah sebuah ironi besar, seperti seekor semut yang bersaing dengan gajah untuk mendapatkan kekuatan. Kamu membuatku kesal, dia berteriak dingin. Tapi Han Sanqian hanya tersenyum, perlahan mendarat di tanah, mengambil posisi yang baik, dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu lakukan. Mendengar ini, si pembunuh mengatupkan giginya, menjadi marah, dan memusatkan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya. Tepat ketika dia bersiap untuk pergi, Han Sanqian tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Apakah kamu takut? Tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sebaiknya terbang di udara, kalau tidak aku akan terlalu mengganggumu. Tapi jangan khawatir, meskipun aku di udara, jika aku mundur setengah langkah, kamu menang. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian senyuman percaya diri muncul di sudut mulutnya. Bab 2812 Duel Kekuatan Murni. Mendengar ini, si pembunuh jelas terkejut. Terbang di udara. Tanpa dukungan dari darat, kemampuan serangan balik secara alami akan menjadi lebih lemah, dan bahkan serangan akan kehilangan efek peningkatan kekuatan. Kali ini, dalam lingkungan di mana Ki secara inheren tidak stabil, Anda harus bersaing dalam kekuatan. Jika ini bukan hanya mimpi, itu karena dia memiliki kepercayaan profesional yang besar terhadap kekuatannya sendiri. Tapi tidak peduli yang mana, bagi si pembunuh, itu hanyalah sebuah ironi besar dan provokasi besar. Dia adalah penguasa mutlak kekuasaan. Tapi saat ini, seseorang bertingkah seperti ini di depannya. Apa-apaan ini? Sungguh tak tertahankan. Karena kemarahan lebih bermartabat. Karena kamu dengan tulus mencari kematian, maka aku akan mengirimmu kembali ke barat. Pokoknya, aku bisa bermain denganmu selagi panas. Dia berteriak dengan galak, dan detik berikutnya, dengan tinjunya yang ototnya begitu kencang hingga mereka hampir meledak, dia langsung menghantam Han Sanqian. Meskipun tidak ada kontak dengan tinjunya, pada saat ini, Han Sanqian, yang berdiri sedikit di udara,
merasakan udara mengalir deras ke wajahnya, dan angin besar dari tinju tersebut secara langsung menyebabkan seluruh ruang dan waktu terdistorsi secara gila-gilaan. Kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji saat ini. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin membangkitkan semangat juang yang kuat di hati Han San Qian, bahkan matanya saat ini berwarna merah darah, dan semangat juang di masing-masing matanya semakin kuat. Penyesalan dalam hidup adalah tidak ada lawan dalam catur. Tentunya dari hati, pembunuh ini jelas merupakan lawan terbaik Han San Qian di bidang tertentu. Han San Qian, yang sangat marah dengan semangat juang, berteriak dalam hatinya bahwa dia bahagia, dan pada saat yang sama, dia langsung menghapus semua tindakan pertahanan di tubuhnya, bahkan perlindungan energi spiritual dasar, dan hanya menuangkan kekuatannya ke dalam dirinya sendiri, di lengan. Jika Anda ingin datang, mari kita lakukan pertarungan kekuatan yang serius. Ini adalah rasa hormat terbesar terhadap lawan Anda. Ayo. Dengan raungan marah, Han San Qian juga mengangkat tangan kanannya dan menghadapinya secara langsung. Kemanapun kepalan tangan ditiup, udaranya terbakar. Dengan amukan angin dan api, meski tinju Han San Qian kecil, momentumnya sama kuatnya. Gayung bersambut melawan Maimang. Guntur versus api. Kemanapun tinju itu mengenai, tanah bergerak. Gunung berguncang. Ledakan. Kedua tinju itu saling bertabrakan, tetapi benturan tinju tersebut menyebabkan segala sesuatu di Tianlao terbang menjauh. Satu-satunya api di dinding padam dalam sekejap, dan seluruh tubuh Tianlao sedikit bergoyang. Segera setelah itu, penjara langit gelap dipenuhi keheningan. Berderak. Tiba-tiba terdengar suara samar tulang. Anda. Tiba-tiba, suara keraguan terdengar, tetapi hanya setengahnya yang tertelan kembali secara tiba-tiba. Bisakah semut memakan gajah? Suara lain terdengar, tapi dibandingkan dengan keterkejutan dalam suara ragu-ragu, suara ini jauh lebih ringan. Nafasnya yang tenang bahkan membuat orang merasa seolah-olah dia hanya terbaring di sana, tidak pernah bergerak. Bagaimana dia bisa terlihat seperti baru saja melancarkan pukulan raksasa? Dalam kegelapan, mata besarnya tiba-tiba terangkat. Meski sangat gelap, samar-samar dia bisa melihat dengan jelas. Sosok yang terbang di udara di depannya masih tetap berada di udara. Dia diam dan diam. Itu karena saat ini, hatinya sangat terkejut. Bagaimana bisa? Di matanya, dia hanya seukuran telapak tangan, tapi orang seukuran telapak tangan inilah yang tidak hanya menghentikan pukulannya secara tiba-tiba, tapi bahkan dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah retak tempat kaki besarnya menginjaknya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan pendukung untuk mendukungnya, itu saja. Jika dia benar-benar membumi, maka panggilan terengah-engah. Meskipun dia pembunuh, meskipun dia berani dan tidak takut, dan bahkan jika dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya, fakta yang harus dia akui adalah aku tersesat. Dia menundukkan kepala besarnya dengan berat, lalu sedikit menarik tinjunya, dan tangannya perlahan tergantung di kedua sisi pahanya. Selama 100 tahun terakhir, dia tak terkalahkan dan melakukan perjalanan melintasi gurun. Meskipun dia pernah dikalahkan oleh para jenderal alam gurun dan terjebak di sini, dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Meskipun dia gagal, secara pribadi, dia tidak kalah dari siapapun dalam duel, jadi meskipun dia kalah, dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tapi langsung bertemu dengan manusia yang tidak mencolok ini di depanku. Dia kalah, dan dia sangat yakin bahwa dia kalah. Ledakan. Terdengar suara keras, dan kaki besar si pembunuh sedikit tertekuk. Dengan suara yang teredam, dia tiba-tiba berlutut. Bab 2813, Kekacauan di Rumah Tuan Kota. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Apakah kamu ingin membunuh atau memenggal kepalanya? Silakan lakukan sesukamu. Begitu dia selesai berbicara, dia membenamkan kepalanya lebih rendah. Namun, dia menunggu lama sekali, namun tidak menunggu pukulan fatal yang dia bayangkan. Ketika dia mengangkat matanya lagi, Han San Qian tidak terlihat. Tepat ketika dia bertanya-tanya, suara Han San Qian tiba-tiba datang dari sel dalam, mereka semua di penjara surgawi. Saya tidak ingin membunuhmu, jadi kembalilah. Apa? Pembunuhnya tiba-tiba terkejut. Di dunianya, orang dibunuh secara tegas, dan mereka yang berkuasa secara alami menganggap serius kehidupan manusia, sedangkan mereka yang lemah secara alami dibantai seperti anjing dan kelinci. Dia kalah,
jadi dia harus dibantai oleh pemenangnya. Tapi kenapa? Apakah kamu tidak takut aku akan membalas dendam kepadamu? Di sel ini, antara kamu dan aku dapat membunuhmu kapan saja. Apakah kamu tidur nyenyak? Pembunuh itu menoleh sedikit dan bertanya ke samping, juga, lakukan kamu ingin punya pendamping. Karena kamu membunuh terlalu keras, kamu memiliki niat jahat di hatimu. Jika kamu menang, kamu akan memberantasnya. Aku berbeda dari kamu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia tersenyum lembut, adapun apa yang disebut persahabatanmu. Aku akan keluar besok. Sekarang, tidak masalah apakah kamu punya pasangan atau tidak. Apakah kamu akan keluar besok? Pembunuhnya berdiri sedikit dan berkata dengan sangat tidak percaya, meskipun kamu memang jauh lebih kuat dari yang saya kira, mencoba keluar dari penjara ini sama saja dengan angan-angan. Saya telah dipenjara di sini karena saya tidak tahu sudah berapa tahun. Jika saya bisa keluar, saya tidak akan seperti ini. Tetapi jika kamu tidak membunuhku, aku tidak ingin berhutang apapun padamu. Aku dapat membantumu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan perlahan ke depan Tian Lao dengan sosoknya yang besar. Kamu ingin membantuku? Han Sanqian memandang pria besar ini dengan lucu. Sangat mustahil bagi satu orang untuk mendobrak penjara ini, tetapi jika Anda dan saya bekerja sama, mungkin kita bisa mencobanya. Jika berhasil, saya akan menggunakan tubuh saya untuk melindungi Anda dan keluar dari keluarga Fang, tetapi premisnya adalah, Anda dan saya tidak saling berhutang apapun. Mendengar ini, Han Sanqian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata tunggal pria ini yang besar dan tulus. Meski ceroboh dan suka membunuh, pria ini juga memiliki sisi ceria, yang membuat Han Sanqian sedikit berubah pikiran. Kamu harus mengorbankan hidupmu demi kebaikanku agar tidak membunuhmu. Kamu memiliki pikiran yang sangat aneh. Han Sanqian tidak bisa menahan tawa. Coba kita lihat. Ini malam yang panjang dan cukup membosankan. Jika kamu tertarik, ceritakan padaku tentang masa lalumu. Maka dendam di antara kita akan dianggap mengikat. Bagaimana menurutmu? Han Sanqian bertanya. Pembunuhnya tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Han Sanqian akan mengatakan ini, dan tiba-tiba bertanya dengan ragu, apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Han Sanqian tersenyum. Setelah memikirkannya, si pembunuh mengertakkan gigi dan mengangguk, lalu dia bersandar di depan sel Han Sanqian dan menceritakan segalanya kepada Han Sanqian tentang masa lalunya. Pada saat ini, di rumah Tuan Kota, dibandingkan dengan ketenangan dan kenyamanan di penjara langit, suasananya sangat bising. Namun, keributan ini bukanlah keributan yang meriah, melainkan keributan yang meriah. Dewa Es, di mana Dewa Es? Apa-apaan ini? Apa yang kalian semua lakukan padaku? Cari aku, cari aku. Dan kalian penjaga, apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan makanan? Kalian bahkan tidak tahu kemana perginya Dewa Es. Sebaiknya aku memelihara beberapa anjing untukmu. Begitu dia selesai berbicara, Fang Biao bergegas maju dan menamparkan wajah barisan penjaga. Masih berdiri di sini. Kenapa kamu tidak turun dan mencariku? Biar ku beritahu, meski kau menggali rumah Tuan Kota setinggi 3 kaki untukku, aku masih harus menemukan Dewa Es. Dengan teriakan marah, sekelompok penjaga menyentuh wajah mereka yang sakit dan buru-buru mundur. Hampir pada saat yang sama ketika sekelompok penjaga mundur, tetua kedua bergegas masuk bersama sekelompok anggota keluarga. Jika ada orang yang melihat dari langit di atas rumah Tuan Kota saat ini, mereka akan melihat bahwa lampu di rumah Tuan Kota menyala terang, dan hampir semua pelayan dan penjaga dengan panik mencarinya di rumah Tuan Kota. Bagaimana, tetua kedua, apakah kamu punya kabar? Di aula utama, semua orang sibuk dengan cemas, dan Tuan Chai di sampingnya juga memasang wajah sedih. Tetua kedua melirik Fang Biao dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Brengsek. Fang Biao menamparkan meja dengan kakinya, dan meja batu besar itu langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat yang hampir bersamaan, Tetua Agung dan Fang Kun bergegas dari luar aula. Bab 2814 Keluarga Fang meninggal mendadak. Melihat sesepuh agung dan putranya, Fang Biao buru-buru menyapa mereka, apa kabar? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tuan, Tuan Muda dan saya memeriksa semua tamu yang meninggalkan jamuan makan di gerbang. Dari tamu terhormat hingga warga, kami tidak melihat Dewa Es dan orang yang lebih tua. Ayah, mungkinkah Dewa Es belum meninggalkan mansion?
Fang Kun bertanya. Fang Biao mengerutkan kening. Tetua itu pernah bertemu Bing Sen sebelumnya. Dengan dia menjaga pintu keluar untuk memeriksa para tamu, tidak akan ada masalah. Mungkinkah Bing Sen benar-benar tidak pernah pergi? Menguasai. Pada saat ini, tetua kedua dari keluarga Fang juga bergegas ke aula utama. Setelah membungkuk, dia buru-buru berkata, saya telah memeriksa kamar Bing Sen, dan beberapa barang bawaan masih ada di sana. Saya juga bertanya pada Nona Suyan, Bing Sen belum bersamaku. Mereka pamit. Itu aneh. Di kursi di sebelah aula utama, Tuan Cai Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri setelah mendengar ini. Tidak ada orang yang keluar, dan tidak ada orang yang dapat ditemukan di dalam. Mungkinkah Dewa Es tiba-tiba bisa menguap dari dunia? Menghadapi pertanyaan seperti itu, sekelompok orang merasa cemas, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ya, semua yang perlu diperiksa sudah diperiksa, kecuali keluarga Fang sudah digali. Tapi masalahnya benar-benar tidak ada tanda-tanda Dewa Es. Tapi mereka juga memeriksa di pintu keluar, dan bahkan menghitung jumlah orang di sana. Para tetua dan yang lainnya hampir bisa menjamin dengan dada mereka bahwa Dewa Es tidak pernah meninggalkan Fang Mansion. Jadi kemana dia pergi? Penatua yang hebat. Fang Biao tiba-tiba mengerutkan kening. Tetua agung itu buru-buru membungkuk dan berkata, ini dia. Tutup gerbangnya dan kirim lebih banyak orang untuk mencariku. Jika aku tidak menemukan Dewa Es, semua orang di keluarga Fang tidak akan bisa beristirahat sepanjang malam. Ya, tetua agung itu dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang turun. Fang Kun mengerutkan kening, ayah, jika kamu begadang semalaman, pernikahanmu akan diadakan besok. Baru setengah bicara, Fang Biao menatap tajam ke arah Fang Kun sehingga Fang Kun sangat ketakutan hingga dia terdiam karena terkejut. Jam berapa sekarang? Dan Anda masih menyebut pernikahan konyol. Ya, pernikahan memang menjadi prioritas utama keluarga Fang. Tapi itu juga tergantung dengan siapa Anda membandingkannya. Jika dibandingkan dengan Dewa Es, apa maksudnya? Kalau besok tidak berhasil, bisa dikerjakan lusa. Kalau tidak berhasil lusa, bisa dikerjakan lusa. Itu selalu mewakili masa depan keluarga Fang. Tapi Dewa Es berbeda, dia mewakili masa kini. Jika dia tiba-tiba menghilang, seberapa optimiskah keluarga Fang sekarang? Ya, memang tidak pesimis, tapi setidaknya tidak baik jika Cai Rong menerima Fang Kun sebagai muridnya. Meskipun Cai Rong tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima Fang Kun tanpa Dewa Es, bagaimana mungkin orang tua seperti Fang Biao tidak memahami kekuatannya? Jika Cai Rong bukan karena hubungan antara Bing Sen dan keluarga Fang, dia pasti langsung menyatakan niatnya untuk menerima murid ketika dia menghadiri pernikahan sebelumnya. Mengapa dia harus menunggu sampai Bing Sen tiba-tiba muncul di keluarga Fang sebelum menyebutkannya? Cai Rong baru saja melihat kekuatan keluarga Fang saat ini dan masa depan yang menjanjikan. Namun, jika Dewa Es telah tiada, apakah keluarga Fang-nya akan tetap seperti sekarang ini? Tidak. Tidak, keluarga Fang hanya akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Orang-orang tidak takut tidak memiliki harapan, tetapi mereka takut kehilangan harapan setelah melihatnya, dan Fang Biao jelas mengalami hal ini. Ya, saya mengerti. Saya akan memimpin orang-orang untuk terus mencari Dewa Es. Dengan sedikit membungkuk, Fang Kun dengan cepat mundur bersama orang-orang. Namun, baru setengah jalan, Fang Biao tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Apa lagi yang bisa saya lakukan, ayah? Fang Kun berbalik dan bertanya dengan bingung. Saya mendengar dari pelayan bahwa selama jamuan makan, Anda membawa 2 orang ke dalam sel. Fang Biao bertanya. Sebagai penguasa kota, Fang Biao secara alami memiliki banyak mata-mata, terutama setelah Dewa Es menghilang, bahkan seseorang melaporkan kejadian kecil ini kepadanya. Awalnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati, tetapi sekarang dia tidak dapat menemukan siapapun, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Fang Kun secara alami mengetahui arti pertanyaan ayahnya, dan langsung menjawab, ya, tapi mereka hanyalah beberapa hooligan, jelas bukan Dewa Es. Mendengar ini, Fang Biao mengangguk dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia bisa turun. Melihat sosok Fang Kun yang pergi, Fang Biao melihat sedikit keluar aula, sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya, Dewa Esku yang lama, dari mana saja kamu? Saat ini, di sisi lain Han San Qian. Bab 2815 Tragedi Pembunuh.
Setiap mesin pembunuh yang kejam pasti memiliki tragedi masa lalunya, Han Sanqian selalu menyadari hal ini. Alasan mengapa para pembunuh kejam itu berubah menjadi mesin pembunuh yang dingin bukan karena mereka dilahirkan tanpa perasaan, tetapi karena mereka disiksa hingga mereka tidak memiliki perasaan sama sekali. Meskipun mereka tampaknya telah dilatih sejak masa kanak-kanak, namun tidak semudah membesarkan dan mengembangkan keterampilan membunuh mereka seperti di novel dan film. Yang paling penting adalah ketika hal ini terus terjadi, martabat setiap mesin pembunuh akan dilucuti. Mereka akan dianiaya pada usia yang sangat muda, menghancurkan hati mereka yang lemah dan martabat mereka yang rendah. Sejak saat itu, mereka akan menjadi dingin dan kejam. Begitu juga pembunuh. Jika dimasukkan dalam beberapa tahun pertama setelah ia lahir, niscaya ia tidak akan ada bedanya dengan manusia biasa. Namun, atasannya mengurungnya di dalam sangkar bersama binatang katak jantan dalam waktu yang lama. Setiap hari dan setiap malam, atasan akan menaruh racun di sisi kandang, dan pembunuhnya akan dianiaya oleh binatang katak hampir setiap hari dan setiap malam. Hingga suatu hari, binatang katak itu sepenuhnya menyerbu tubuhnya dan berubah menjadi tubuh yang sama dengannya. Rasa malunya dan segalanya telah hilang, dan dia menjadi dingin dan tidak berperasaan sejak saat itu. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan atasannya, jadi dia melampiaskan amarahnya pada setiap orang yang disebut musuh, yang dia lihat, baik untuk melampiaskan amarahnya, atau untuk menghiburnya dengan menyaksikan tragedi yang menimpa orang lain. Dan lebih jauh lagi ke dalam kehancuran umat manusia dan kekejaman yang menyimpang. Dia berhenti sampai dia bertemu Han Sanqian. Terkadang, orang jahat tidak semuanya jahat, mereka hanya kekurangan pendengar, kan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Ketika tangan seseorang berlumuran darah, sebenarnya dia sudah menyerah pada dirinya sendiri. Si pembunuh tersenyum dingin. Jika seseorang menyerah pada dirinya sendiri, dia tidak akan memberitahuku tentang masa lalunya sama sekali di sini. Kata Han Sanqian. Pembunuhnya tidak berkata apa-apa dan mengangguk ringan. Setelah beberapa saat, dia menatap Han Sanqian, meskipun orang jahat tidak semuanya jahat, mereka tidak akan pernah bisa menghapus darah di tangan mereka. Wajar jika saya dipenjara di sini, tapi Anda. Melihat perkataan dan perbuatanmu, kamu pasti bukan orang yang pengkhianat atau jahat. Jika kamu ingin memiliki kemampuan, keusan itu bukan tandinganmu. Kenapa kamu dipenjara di tempat seperti itu? Pembunuhnya mengatakan ini dan menatapnya. Satu-satunya mata besar itu menatap Han Sanqian dengan aneh. Pernah mendengar sepatah kata pun. Kata-kata apa? Jika aku tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Jika aku tidak masuk, siapa yang akan mencerahkanmu, kan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Pembunuhnya tertegun sejenak, lalu menghela nafas tak berdaya, meskipun aku tidak pintar, aku juga tidak bodoh. Jika kamu tidak memberitahuku, maka itu saja. Setelah mengatakan itu, dia berdiri sedikit dan berjalan menjelang akhir. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Sanqian bertanya. Ini sudah larut. Aku akan mengurung diri. Setidaknya aku akan senang jika aku mengunci diri, dan aku tidak akan dipermalukan oleh manusia burung itu. Dia tersenyum pahit, seolah dia sudah terbiasa. Situasi seperti ini. Mungkin satu-satunya hal yang tidak biasa dia lakukan adalah dia kalah kali ini. Jika kamu diberi kesempatan untuk menebus dosa-dosamu, apakah kamu bersedia? Han Sanqian berbalik, menutup matanya sedikit, dan berkata dengan tenang. Penebusan. Sosok besarnya tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya menjawab Han Sanqian, dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, apakah saya memenuhi syarat untuk menebus dosa-dosa saya? Saya tidak pernah berpikir saya bisa menyucikan diri saya sendiri. Jika suatu saat saya benar-benar memiliki kesempatan seperti itu, saya pikir. Saya mungkin tidak akan menghargainya, karena, bahkan sekarang, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, menyeret tubuh besarnya, dan sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan di akhir. Di istana Tuan Kota. Di dalam istana. 3 jam berlalu, tetapi pesan itu berulang kali membuat Fang Biao sangat kecewa. Mungkinkah Dewa Es benar-benar berusaha menghilang? Tiba-tiba, ketika Fang Biao pergi ke rumah neneknya dengan perasaan tertekan, Tuan Cai berdiri perlahan, itu tidak benar. Apa yang salah? Bab 2816 mencari Dewa Es. Tuan Cairong tidak langsung menjawab.
Sebaliknya, dia mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu secara mendalam. Ketika Fang Biao melihat ini, dia sedikit cemas, tetapi untuk sesaat dia tidak berani mengganggunya, dia hanya bisa diam di sana, bingung sejenak. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Mungkin dalam suasana hati Fang Biao saat ini, bahkan 1 menit pun akan memakan waktu setahun. Pada saat ini, Tuan Chai mengerutkan kening dan perlahan menatap Fang Biao, tidakkah menurut Anda itu aneh? Senior Chai, apa yang aneh? Maksudku, Dewa Es, Tuan Chai mengerutkan kening. Dewa Es. Fang Biao sedikit bingung. Rumah Tuan Kota dijaga ketat, terutama karena ada perjamuan besar di mansion hari ini. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk pergi dengan paksa. Bahkan jika Dewa Es memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak bisa pergi dengan diam-diam. Saya mengerti ini, jadi saya bingung. Fang Biao mengira dia akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar ini, dia merasa tidak berdaya sejenak. Kedua, apa alasan Dewa Es pergi? Yang dimaksud Tuan Chai adalah, maksudku kota gurun itu tersembunyi di tengah gurun pasir. Kecuali jika batas kota itu dilanggar atau gerbang kotanya dibuka lebar-lebar, sebaliknya, jika kamu ingin keluar dari sini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tuan Chai hampir menatap langsung ke arah Fang Biao ketika dia menanyakan 4 kata terakhir ini. Saya mengerti. Fang Biao mengangguk, apa yang ingin dikatakan Tuan Chai adalah bahwa Dewa Es pasti masih berada di kota gurun. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia masih berada di rumah Fang. Tuan Chai mengangguk setuju, terlalu banyak keraguan, jadi hanya ada satu hasil akhir. Tapi masalahnya adalah, Anda juga telah melihat bahwa sudah beberapa jam sejak kita mempersiapkan jamuan magang. Saya juga telah mengirim orang kemana-mana di rumah Tuan Kota, hampir mencari mereka di 3 lantai di dalam dan di luar, tapi di sana tidak ada jejaknya. Tuan Chai, mungkinkah kami membuat Bing Sen tidak senang, atau mungkin jamuan makannya terlalu berisik dan Bing Sen sengaja menyembunyikannya? Fang Biao bertanya dengan ragu. Meskipun ini hanya hubungan 1 kali, melihat perkataan dan perbuatan Xin Bingshen, dia tidak hanya tidak memiliki sikap sedikit pun, tetapi dia juga orang yang relatif rendah hati dan lembut, tidak seperti dia, kata Chai Laodao. Fang Biao juga mengangguk, memang benar, jika Dewa Es yang baru adalah orang yang pelit, bagaimana keluarga Liu Tao bisa punya waktu untuk berpesta di perjamuan? Biarpun Dewa Es tidak mau melakukan apapun, dia bisa membuat keluarganya gila hanya dengan 1 petunjuk. Mungkinkah? Fang Biao tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya menjadi sedikit galak. Mungkinkah melihat kekuatan Dewa Es, keluarga Su pun punya niat buruk dan mengandalkan hubungannya dengan Dewa Es untuk sengaja menyembunyikan Dewa Es? Setiap orang berasal dari keluarga besar, dan mereka semua memiliki kemungkinan menjadi kaya, jadi sangat mungkin untuk menggunakan trik kotor di belakang layar. Fang Biao tidak perlu berkata apa-apa lagi, Tuan Chai sudah mengerti maksud Fang Biao. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak sepertinya. Kenapa? Tuan Chai, jangan lupa, Dewa Es sangat penting bagi keluarga manapun. Terlebih lagi, mungkin tidak terlalu berarti bagi keluarga lain untuk disukai oleh Dewa Es, tapi keluarga Su juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar. Chai Lao tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, duduk perlahan, menghela nafas, dan berkata, Fang Biao, sebagai kepala keluarga Fang, dia mungkin menjadi pemimpin dunia gurun di masa depan. Tata letakmu harus lebih besar. Pada saat yang sama, kita harus belajar mengamati kata-kata dan emosi. Senior Chai, apa maksudmu dengan ini? Tolong beri aku nasihat. Dewa Es hilang. Meskipun keluarga Nona Su tampak tenang dan tenang di permukaan, Tuan Fang, Anda tidak bisa menyembunyikan pandangan seseorang. Jelas ada rasa kehilangan dan kekhawatiran yang kuat di mata Su Yan. Apa artinya ini? Setelah dengan hati-hati mengingat mata Su Yan, Fang Biao mengangguk, sepertinya seperti inilah tampilan mata Su Yan pada awalnya. Namun, jika ini bukan satu-satunya harapan keluarga Su, maka jadi kemana Dewa Es akan pergi? Fang Biao berbalik dengan bingung, hanya untuk melihat Tuan Chai tersenyum sedikit dan menyesap teh dengan santai. Tampaknya ekspresinya mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui keberadaan Dewa Es. Secara umum, Tuan Fang, mungkin saya benar-benar tahu di mana Dewa Es berada. Tuan Chai berbicara perlahan.
Bab 2817 Apakah Dewa Es ditangkap? Alis Fang Biao tiba-tiba berkerut dan dia berkata dengan mendesak, Tuan Cai, tolong beri tahu saya. Jika Anda ingin menjadi kepala keluarga, bakat Anda, Tuan Fang, sudah lebih dari cukup. Namun, jika Anda ingin menjadi panglima tertinggi suatu kerajaan, atau memimpin klan gurun saya kembali ke pusat dataran di masa depan, Tuan Fang, Anda tidak cukup saat ini. Jika orang lain membicarakannya seperti ini, Fang Biao tentu saja tidak akan senang dan bahkan mungkin marah. Tapi kata-kata ini datang dari Cai Rong, jadi Fang Biao harus menerimanya dengan rendah hati. Tolong beri saya nasihat, senior. Orang yang disebut melakukan hal-hal besar tidak boleh terpaku pada detail kecil, tetapi mereka yang mencapai hal-hal besar harus kejam. Saat dia mengatakan ini, dia berdiri dan tersenyum, datang ke sisi Fang Biao, dan kemudian menepuk dadanya. Dengan tangannya, Tuan Cai menggelengkan kepalanya. Tersenyum pahit, kamu memiliki hati yang seperti itu, kamu tidak dapat melakukan hal lain. Hatiku. Fang Biao mengerutkan kening. Tuanku, saya ragu Anda terlalu mempercayai orang lain, terutama orang-orang di sekitar Anda, kata Tuan Cai sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar saya. Tidakkah menurutmu aneh jika Dewa Es tiba-tiba menghilang, tetapi kebetulan Tuan Muda di rumahmu menangkap 2 orang hari ini? Tuan Cai menatap tajam ke arah Fang Biao. Hal ini membuat Fang Biao sedikit bingung, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, namun, Kunir telah mengatakan bahwa yang dia tangkap hanyalah orang yang tidak tahu malu yang menganiaya wanita. Bagaimana bisa Dewa Es melakukan hal yang begitu buruk karena dia begitu tinggi? Haha, anakmu bilang dia adalah orang yang tidak tahu malu yang menganiaya wanita, jadi dia adalah orang yang tidak tahu malu. Izinkan saya bertanya, bagaimana jika dia bukan orang itu? Mata Tuan Cai masih tajam. Mendengar ini, ekspresi Fang Biao tiba-tiba menjadi ngeri. Jika benar seperti yang dikatakan Tuan Cai, jika orang yang ditangkap Kunir bukanlah orang yang tidak tahu malu, melainkan Dewa Es dan teman-temannya. Itu. Memikirkan hal ini, Fang Biao mau tidak mau menghirup AC, bukan? Sialan, kan? Kunir selalu dewasa dan mantap dalam melakukan sesuatu, dan sama sekali tidak mungkin dia begitu bingung. Ya atau tidak bisakah Anda mengetahuinya dengan pergi ke sel dan melihatnya? Tuan Cai tersenyum lembut. Fang Biao tertegun. Dia percaya pada putranya, tetapi kata-kata Tuan Cai bukannya tidak masuk akal. Terlebih lagi, masalah ini sangat penting. Jika orang yang ditangkap benar-benar Dewa Es, bukankah itu akan membawa bencana? Blunder. Seseorang datang. Dengan raungan marah, Fang Biao tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru mengundang Tuan Cai, dan meminta para pelayannya untuk segera berangkat. Sekelompok orang keluar dari aula utama dan berjalan hampir tanpa henti melewati divisi Onmyoji, melintasi jalur domba, dan tiba di gerbang penjara. Beberapa sipir sedang duduk di dalam penjara sambil minum dan ngobrol, namun tanpa disangka, pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Tepat ketika mereka hendak marah, mereka tiba-tiba melihat orang yang datang, dan tiba-tiba mereka semua berdiri telentang ketakutan. Dia berdiri, menyilangkan kaki, memakai topi, dan segera berdiri. Bagaimana dia bisa menjadi kepala keluarga Fang? Perlu Anda ketahui bahwa sangat sedikit orang yang datang ke penjara, apalagi kepala keluarga Fang. Bahkan kecuali manajemen keluarga Fang yang bertanggung jawab atas penjara, manajer tingkat tinggi keluarga Fang lainnya jarang datang ke penjara. Pertama, tempat ini sangat kotor, dan kedua, tempat ini sangat sial. Tapi hari ini adalah hari yang baik. Pertama tuan muda dari keluarga Fang datang, dan sekarang kepala keluarga Fang secara pribadi turun tangan. Mengapa kamu ada di sini? Kepala sipir penjara gemetar dan bertanya dengan hati-hati. Wajah Fang dingin, tetapi matanya melihat sekeliling di setiap sel. Namun, ada begitu banyak pencuri di kota dan penjara penuh sesak sehingga Bing Sen dan teman-temannya tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Tuan, kedatanganmu ke sini benar-benar membuat pengpi ini bersinar, kata sipir penjara sambil tersenyum tersanjung. Fang Biao mengertakkan gigi dan berkata, berhentilah mencoba menyanjungku di sini dan biarkan aku pergi. Ah, biarkan dia pergi. Sipir penjara tercengang. Saya sedang berbicara tentang orang yang ditangkap Tuan Fang Kun hari ini. Setelah mendengar ini, sipir penjara segera mengerti,
mengangguk patuh, dan masuk ke dalam untuk melepaskan orang tersebut. Tiba-tiba, Fang Biao berteriak pelan, "Tunggu sebentar. Izinkan saya bertanya, berapa banyak orang yang ditangkap Tuan Fang Kun hari ini? Apakah itu 2 orang? Laporkan ke kepala keluarga, hanya ada 1 orang." Mendengar ini, Fang Biao akhirnya menghela nafas lega, dan melambaikan tangannya, meminta sipir penjara untuk segera melepaskannya. Namun, sebelum dia bisa bernapas dengan nyaman, Fang Biao hampir pingsan dan mati di tempat saat sipir penjara membawa tahanan itu keluar. Bab 2818 Anak Ketidaktaatan. Jika bukan karena beberapa pelayan di belakangnya yang buru-buru mendukungnya, Fang Biao pasti sudah duduk di tanah. Itu dia, teman Dewa Es itu. Ini juga menunjukkan. Tuan Cai juga mengerutkan keningnya. Meskipun dia telah berspekulasi sebelumnya, ketika dia benar-benar melihat situasi ini di sini dan saat ini, dia tetap terkejut. "Lihat apa yang telah kamu lakukan." Tuan Cai mengutuk dan bergegas-bergegas. Kemudian, dia mendorong sipir penjara itu menjauh, dan kemudian dengan hormat mendukung Trenggiling, "Pahlawan muda, kamu. Kenapa kamu ada di sini?" Di sana, Fang Biao, yang terbangun dari keterkejutannya dan dimarahi oleh Tuan Cai, tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan bergegas maju dengan panik. Namun, dengan Tuan Cai membantu Trenggiling, Fang yang cerdik Biao tidak mengambil tindakan yang tidak perlu. Dia bergegas dan menendang sipir penjara itu ke tanah. "Kamu sangat berani. Beraninya kamu memperlakukan tamu keluarga Fang seperti ini. Aku sangat ingin kamu mati. Kemarilah," teriak Fang Biao dengan marah. "Ada. Seret ke bawah untukku, potong menjadi 8 bagian, lalu lemparkan ke anjing," teriak Fang Biao dingin. Ketika hal sebesar itu terjadi, menghibur para tamu adalah satu hal, dan membantu para tamu menghilangkan dendam mereka adalah satu hal, dan para sipir yang tidak beruntung tentu saja adalah orang pertama yang dioperasi. Ketika para sipir penjara mendengar ini, mereka tercengang. Satu demi satu, mereka berlutut dan memohon belas kasihan, "Tidak, Guru, ini bukan urusan kami. Kami, orang yang berbuat salah punya pemiliknya, dan orang-orang ini hanya menjaga penjara. Apa hubungannya dengan mereka?" Trenggiling berkata sedikit kali ini. Mendengar perkataan Trenggiling, Fang Mingxian sedikit terkejut, dan diam-diam berpikir buruk, mengetahui bahwa permainan itu mungkin tidak akan dilanjutkan, tetapi dia masih tersenyum di wajahnya, dan ketika dia hendak berbicara, Trenggiling berbicara lagi. "Kalau ada yang ingin kamu katakan, tanyakan saja. Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Jika tidak ada yang ingin kamu ketahui, aku akan terus kembali ke penjara." Begitu dia selesai berbicara, Trenggiling itu berbalik dan berjalan kembali. Melihat postur ini, apa masalahnya? Tuan Cai segera meraih Trenggiling dan berkata, "Pahlawan muda, bicaralah pelan-pelan jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah pelan-pelan jika ada yang ingin kau katakan." Melihat Trenggiling berhenti, Tuan Cai menghela nafas lega, "Pahlawan muda, apa yang sebenarnya terjadi?" "Jangan khawatir, Cai ada di sini dan tidak ada yang berani main-main." "Oh, Tuan Fang mengatakan bahwa kami menganiaya seorang wanita paruh-baya, bukan seorang wanita tua." "Kami mengatakan tidak, tetapi dia bersikeras untuk mengatakan ya, dan kemudian dia dipenjara," kata Trenggiling. Setelah mendengar ini, Tuan Cai memelototi Fang Biao dengan mata lamanya yang penuh amarah. Benar saja, itu memang perbuatan baik Fang Kun. Fang Biao juga terkejut, mulutnya sedikit terbuka, dan sulit untuk pulih untuk beberapa saat. "Ngomong-ngomong, di mana orang tua Bing Sen?" Setelah Cai Rong selesai berbicara, mata lamanya masih menatap dengan putus asa ke dalam sel. Di saat yang sama, dia juga sangat bingung. "Ah, ya, bukankah sipir penjara mengatakan dia hanya menangkap 1 orang? Mungkin Kuner." Kuner hanya bingung sesaat dan secara tidak sengaja menangkap teman Bing Sen. Ketika Fang Biao mengatakan ini, dia akhirnya melihat sesuatu dalam hatinya, secercah harapan. Selama Dewa Es tidak tertangkap, masalah ini tidak serius dan semuanya akan berbalik. Tuan Cai Rong juga mengangguk sedikit, dia setuju dengan hal ini, sehingga kemarahan di matanya berkurang banyak. "Dewa Es," Trenggiling tersenyum dingin. Dengan pandangan sekilas dari Fang Biao, beberapa pelayan memindahkan bangku dan membantunya duduk sambil menekan lengan dan kakinya. Fang Biao juga buru-buru datang ke meja sipir penjara dan menuangkan secangkir teh.
Karena situasinya bukan yang paling serius, selama teman-teman Dewa Es dijaga, masalah besar bisa dihilangkan. Namun, saat Fang Biao sedang memegang teh dan bersiap untuk menyerahkannya, tiba-tiba Trenggiling berbicara, jika saya ingat dengan benar, sepertinya dia di penjara langit. Penjara surgawi. Hampir di saat yang bersamaan, Tuan Chai dan Fang Biao tiba-tiba berseru serempak. Bentak. Cangkir teh di tangan Fang Biao juga tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika pecah berkeping-keping, tehnya berserakan di mana-mana. Bab 2819 Kamu hanyalah bajingan. Penjara surgawi. Tak perlu dikatakan lagi apa arti kata ini bagi keluarga Fang, atau bagi senior seperti Tuan Chai. Menipu. Kaki Fang Biao melemah, dan tanpa sadar tubuhnya membentur meja kayu di belakangnya, memaksa meja kayu itu mundur beberapa meter. Namun, dia tidak peduli tentang hal ini saat ini, dan bahkan para pelayan lupa datang membantunya. Itu adalah tempat di mana orang-orang yang paling kejam dipenjarakan. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa orang-orang yang dipenjara di sana akan menikmati lingkungan yang paling buruk. Jika itu hanya orang biasa, lalu kenapa? Kenapa itu Dewa Es? Lihatlah hal baik yang kamu lakukan. Di sana, Tuan Chai menjadi marah setelah terkejut. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan Dewa Es, sebagai manusia gurun, dukungannya terhadap Dewa Es terukir di tulangnya. Sekarang dia mendengar bahwa Dewa Es dipenjara di tempat seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Fang Biao mabuk berat hingga tungkai dan kakinya menjadi semakin lemas, ia tersandung beberapa kali dan akhirnya terduduk di tanah. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan keluarga Fang? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi selamatkan orang-orang, Chai Lao mengumpat dengan marah dan bergegas keluar. Fang Biao tertegun, melirik ke beberapa sipir, dan memerintahkan, bantu tuan muda ini kembali ke halaman belakang untuk pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Kalian semua harus melayani saya satu persatu. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Detik berikutnya, Fang Biao bergegas keluar bersama sekelompok pelayan, mengikuti jejak Chai Rong. Setelah keluar sel, rombongan berjalan menuju bagian terdalam melalui jalan sempit. Malam sejuk dan sedikit orang yang tidak banyak berolahraga, namun saat ini semua orang berkeringat. Semua yang ada di penjara bersih, kan? Tanya Tuan Chai cemas sambil berjalan pergi. Bersih. Fang Biao semakin terpana. Sel biasa ini tidak bisa disebut bersih, apalagi sel penjara. Namun, setelah memikirkannya sebentar, Fang Biao sepertinya menemukan apa yang disebut bersih oleh Tuan Chai. Berarti sesuatu yang lain. Tapi segera setelah dia memikirkan apa yang dia maksud, wajah Fang Biao menjadi lebih pucat, pembunuhnya masih hidup. Apa? Chai Lao kaget dan menahan amarah di hatinya. Tapi jangan khawatir, Tuan Chai. Meskipun pembunuhnya masih hidup, saya sudah mengirim orang untuk menguncinya dengan 4 rantai besar. Jika dia tidak memiliki kunci keluarga Fang, dia tidak akan pernah bisa bebas. Itu sangat bagus. Setidaknya kamu bukan orang tua yang bodoh. Chai Lao mengangguk, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu, kunci keluarga Fangmu. Selain kamu, tidak akan ada orang lain, kan? Misalnya, anakmu. Fang Biao juga berdiri di sana dengan bodohnya. Secara kebetulan, ada 2 kunci. Fang Biao mengambil salah satunya, dan Fang Kun mengambil yang lainnya. Sialan, dia tidak akan. Teriak Fang Biao tertekan. Fang Biao, kamu benar-benar melahirkan anak yang baik. Setelah melihat ini, Chai Rong, yang sudah mengetahui situasi umum, berteriak dengan dingin, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkanmu, jika ada yang tidak beres di sini. Akan segera ada masalah. Keluarga Fangmu akan hancur. Jangan berbicara tentang memerintah seluruh alam gurun ketika saatnya tiba. Pertama-tama kamu harus memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang di alam gurun. Ayah harimau tidak punya anak laki-laki. Haha, dia anak yang baik. Mulai sekarang, sebaiknya kau berdoa agar anakmu yang sialan itu tidak melepaskan rantai sialan itu. Begitu dia selesai berbicara, Chai Rong mempercepat langkahnya, hanya menyisakan Fang Biao, yang benar-benar tercengang. Benar sekali, jika sesuatu terjadi pada Bing Sen, tidak jelas apakah dia akan menjadi bagian dari keluarga Fang di masa depan. Yang dia tahu dengan jelas adalah setidaknya sekarang keluarga Fangnya pada dasarnya sudah tiada. Memikirkan hal ini,
Fang Biao segera mengikuti. Ketika sekelompok orang datang dengan terengah-engah ke pintu penjara, Fang Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya lama-lama. Ketika dia membuka pintu, tangannya yang memegang kunci sedikit gemetar dan tergantung di udara. Dia ragu-ragu. Dia ingin membukanya dengan cepat, tapi dia juga takut membukanya dan melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Begitu pintu terbuka, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Menunggu Dewa Es menjadi dingin. Tuan Cai meraung marah. Ma Biao akhirnya sadar dan segera memasukkan kuncinya. Saat suara gemuruh terdengar, pintu Tian Lao perlahan terbuka, dan hampir pada saat yang sama, Fang Biao melihat beberapa hal di dalam melalui celah pintu. Pada saat itu, kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Bab 2820 menghancurkan keluarga Fang. Reruntuhan. Kekacauan. Sekilas saja sudah menceritakan betapa ganas dan sengitnya perjuangan yang terjadi di bawah penjara ini. Ah! Tuan Cai membuka mulutnya sedikit, tapi dia juga tertegun, dan firasat yang tidak diketahui perlahan muncul dari lubuk hatinya. Dalam situasi yang menyedihkan, Dewa Es. Fang Biao, Fang Biao. Tuan Cai berteriak dengan marah kesakitan. Fang Biao juga memiliki mata yang tumpul, melihat situasi di dalam penjara, tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Keluarga Fang, tunggu untuk dikuburkan bersamanya. Sambil menghela nafas marah, Tuan Cai berdiri, merasa sedih dan marah, dan buru-buru berjalan menuju penjara. Fang Biao berlutut di sana dengan sedih, matanya kesurupan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Baru setelah dia melihat Tuan Cai bergegas masuk, dia buru-buru bangkit dari tanah, pergi. Pergi, panggil. Pengkhianat itu kepadaku. Datanglah. Pelayan itu mengangguk dan segera mundur. Fang Biao melihat lebih dalam ke dalam penjara surgawi, ragu-ragu sejenak, dan berhasil menenangkan tubuhnya, perlahan berdiri, menghela nafas, membiarkan para pelayannya mendukungnya, dan bergegas menuju penjara surgawi. Penjara itu gelap dan dalam, dan baunya sangat menyengat. Hampir begitu sekelompok orang masuk, mereka sudah merasa sangat tidak nyaman sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit hidung mereka. Ketika sekelompok orang itu turun, mereka melihat ruang penyiksaan di sudut dan tidak bisa menahan nafas. Ruang penyiksaan telah terdistorsi dengan sangat parah karena kekerasan tersebut. Pada saat yang sama, sepertinya menceritakan kekerasan kejam macam apa yang terjadi di sini. Tiba-tiba, mulut Fang Biao bergerak-gerak, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Namun, ini bukanlah senyuman bahagia, melainkan senyuman mencela diri sendiri. Karena di matanya, ruang penyiksaan yang terpelintir itu tampak seperti peti mati yang akan dia gunakan setelah kematiannya karena suatu alasan. Bing Sen. Tuan Cai tidak mempedulikan hal itu, dan dengan tergesa-gesa, dia berteriak di penjara langit. Tidak ada gema di sel kosong itu, hanya gema Tuan Cai sendiri. Hati Tuan Cai terasa dingin, dia melihat sekeliling, lalu buru-buru masuk ke dalam. Tiba-tiba, saat dia melewati sel Han San Qian, Tuan Cai tiba-tiba berdiri. Dewa Es. Setelah mendengar suara dari depan, mata Fang Biao membelalak dan dia bergegas bersama orang-orangnya. Ketika dia sampai di depan pintu dan melihat Han San Qian terbaring di dalam, Fang Biao tiba-tiba menghela nafas panjang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak menjawab ketika aku meneleponmu? Cai Rong berkata sambil dengan cepat masuk ke dalam sel dan mencoba membantu Han San Qian berdiri. Kalau ada orang di penjara menyebutku tahanan, aku bisa menjawabnya. Tapi kalau aku menyebut dia dewa, beraninya aku menjawabnya. Apakah kamu pernah melihat dewa di penjara? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hati mereka. Tuan Cai tersenyum canggung, itu salah paham. Itu salah paham. Ya, Dewa Es, ini salah paham. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi tahanan? Kemarilah, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan layani orang tua Bing Sen. Fang Biao juga buru-buru meminta maaf sambil tersenyum. Beberapa pelayan mengangguk dengan patuh, tetapi begitu mereka sampai di pintu, Han San Qian melambaikan tangannya, tidak perlu. Tetaplah di penjara, mengapa kamu membutuhkan seseorang untuk melayanimu? Bing Sen, kamu suka bercanda, bagaimana tempat ini bisa menjadi tempat tinggalmu? Setelah mengatakan itu,
Fang Biao sendiri yang masuk ke dalam sel dan bergabung dengan Tuan Cai untuk membantu Han San Qian. Apa yang sedang kamu lakukan? Han San Qian mengerutkan kening dan memandang kedua pria itu dengan tidak senang. Meskipun aku bukan dewa, setidaknya aku adalah orang yang jujur. Apakah kalian berdua ingin aku melarikan diri dari penjara? Han San Qian bertanya. Mendengar ini, tangan Tuan Cai dan Fang Biao langsung membeku di tempatnya. Terlihat jelas Bing Sen tidak mau pergi. Ini juga berarti Dewa Es sedang marah. Ketika Tuan Cai memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menatap Fang Biao, menunjuk ke hidung Fang Biao, dan sangat marah hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Kamu. Fang Biao juga sangat tertekan, dia tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Hampir pada saat yang sama, ada sedikit gerakan di pintu Tianlao. Semua orang melihat ke atas dan melihat Fang Kun bergegas dengan cepat bersama sejumlah besar orang. Meskipun Fang Kun mengetahui bahwa ayahnya sudah mengetahui bahwa dia diam-diam memenjarakan orang-orang di penjara langit, wajahnya masih sangat tenang saat ini. Baginya, ini bukanlah masalah sama sekali. Ayah. Melihat senyuman di wajah pria yang tidak patuh ini, Fang Biao mulai mengatupkan giginya perlahan.